Ya mungkin saya pernah cerita ya, saya pernah mencuci otak supir taksi. Mungkin saya perkirakan 15 menit aja saya cuci otaknya. Kenapa Ustaz? Saya keluar dari taksi, bapaknya Masya Allah jenggot itu penampilannya. Tiba-tiba bertanya, Ustaz, tanya tentang masalah jihad. Kaget juga saya. Kita kasih solusi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Oh, kali ini benar-benar bisa dibilang teman-teman yang lagi pada nonton ini hari berbahagia saya nih. Luar biasa nih, ada Renat juga di sini. Yang tentunya mungkin teman-teman bisa lihat ya, saya akan banyak belajar sama guru-guru saya yang ada di sini, Masya Allah. Udah bareng bersama Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizahullah ta'ala. Khair Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Wafik barakallah. Ketemu lagi Ustaz ya. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini pertemuan kita yang kedua untuk di podcast teman-teman semua ya. Masya Allah. Masya Allah. Ada juga Ustadz Abdul Bar. Bisa dibilang saya juga belajar ya fikih muamalah sama beliau. Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sama gimana kabar? wah, alhamdulillah. Anda juga sehat nih Ustaz nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga dan Allah jaga ya Ustaz ya. Sama yang mungkin sebelah Anda ini udah tak asing lagi. Kali ini mungkin bisa dibilang Anda manggilnya Ustadz juga, Masya Allah. Ustadz Riyad Bajre, hafizahullah. Masya Allah teman-teman, kita ketemu lagi. Enggak, di sini Anda ngomongnya Ana. Ikut tiba-tiba rapih loh. Dari penampilan, dari omongan, tiba-tiba rapi. Iya. Ntar kalau gue lo lagi kena lagi gue jalan. Gimana Ustaz? Sehat ya? Gimana Jal? Sehat Jal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair ya. Masya Allah. Akramakumullah. Iya, mudah-mudahan ya Allah jaga guru-guru kita semua di sini teman-teman semua ya. Baik, nah kali ini gini, artinya kalau udah Ana duduk di sini berarti banyak banget yang pengen Ana tanyakan, terutama mewakili teman-teman yang memang bisa dibilang belajar agama dari awal. Mungkin ada yang masih mensematkan namanya hijrah. Nah itu sendiri Ustaz. Nah dalam artian apa sih sebenarnya langkah-langkah setelah kita memang udah ngaji, dapat taufik hidayah dari Allah Jalla wa'ala gitu kan, apa aja stepnya, terus gimana cara istiqomahnya, sampai akhirnya ada yang udah ngaji terus tiba-tiba mungkin bisa dibilang salah jalur. Nah yang begitu-begitu nih kita akan bahas di podcast kali ini Ustaz. Bersedia mudah-mudahan Ustaz ya. Masya Allah. Hijrah, sebenarnya hijrah itu gimana sih Ustaz? Soalnya ada yang juga bilang hijrah masih dibahas hijrah gitu maksudnya. Padahal mungkin di situ-situ aja gitu. Itu seperti apa mungkin Fadol? Ada yang mau berjawab dulu mungkin? Ustaz Zul? Fadol Ustaz? Masya Allah. Oh Ustaz Abdul Bar, Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Riyad. Oh lempar lagi Ustaz Riyad. Anda sama Dery umurnya gak jauh tak? Yeah. Sama antum nih kan pada jauh. Jadi yang tua-tua dulu ya. Zul, kami mau dengar, Ya, kami mau bismillahirrahmanirrahim. ambil pengetahuan ya. Jadi al-hijrah itu kan secara bahasa artinya adalah tark, meninggalkan. Jadi ada sesuatu yang dia tinggalkan, kebiasaan lama, terus hal yang kurang bagus dia tinggalkan, dia berpindah kepada hal yang lebih baik. Dan memang secara penggunaan secara syar'i, hijrah itu ada dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Nah, tapi kalau asal penggunaan, kalau dibilang hijrah itu di dalam penggunaan Al-Quran dan hadits itu kembali kepada makna khusus. Ya. Makna khusus itu hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Oke. Nah, itu makna khusus. Ya. Seperti Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Nah, itu hijrah dengan makna khusus. Dan itu asal penggunaan kata hijrah yang ada di dalam Al-Quran untuk makna khusus. Tapi hijrah itu juga dia bisa bermakna umum, bermakna berpindah dari maksiat kepada ketaatan, berpindah dari tempat yang kurang baik menjadi ke tempat yang baik, berpindah dari orang-orang yang banyak berdosa di situ kepada bergaul dengan orang-orang yang salih. Itu masuk ke dalam konteks hijrah juga. Karena itu datang di dalam hadits Fudhalah bin Ubaid riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah itu adalah siapa yang berhijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, itu kan penggunaan umum namanya. Ya, tapi kalau digunakan bahasa hijrah, asalnya jangan kita gunakan bahasa itu
kecuali sesuai dengan konteks syar'inya secara asal. Kalau bilang syar'i ya hijrah ya berarti pindah dari negeri kafir ke negeri Muslim. Ya. Islam. Jadi kalau dibilang misalnya dia dulunya tidak kenal hidayah terus berhijrah kenal hidayah, itu kurang tepat penggunaannya. Walaupun mungkin niatnya bagus ya, tapi secara lisan tidak cocok gitu penggunaan. Ya, kemudian kata hijrah itu juga kadang konotasinya masuk ke dalam sebagian anak muda itu pemikiran-pemikiran yang kurang bagus juga. Oh, oke. Ya, karena itu di Mesir itu ada namanya jemaat takfir wal hijrah. So, Jemaat takfir dan hijrah gitu. Ya karena dianggap ini negeri kafir harus berhijrah juga kan. Oke. Ya kalau sudah kenal hidayah, dia kafir dengan orang, dia berhijrah gitu. Jadi itu bahasa-bahasa kadang kurang bagus ya. Tapi di sudut penggunaan yang lain juga kadang dipakai untuk orang-orang yang memotivasi manusia pada hal yang mungkin dia terlalu bersemangat di situ, berlebihan. Nah ini masuk ke dalamnya ranah orang-orang pemikirannya kurang bagus. Oke. Seperti misalnya Ikhwanul Muslimin disebut tahrir, kadang pakai hal tersebut ada maknanya, sebab kalau dicari kata hijrah itu selalu kan di dalam penggunaan Al-Quran dan hadits, ya penggunaan khususnya itu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Oke. Jadi kalau dibahasakan seperti itu selalu nyerempet ke sana. Oh iya. Akhirnya mengkondisikan makna khusus itu kepada umum hijrah, itu kurang tepat. Itu membolak-balik kondisi dan keadaan namanya. Jadi mungkin itu yang saya bisa berikan gambarannya terkait dengan hijrah. Ya. Barakallahu Ustaz. Artinya apakah memang ini bisa dibilang apa ya? Mungkin tradisi atau mungkin urf atau mungkin kebudayaannya memang udah melekat kali dari zaman dulu Ustaz. Sehingga apa ya? Lebih ke fitrah, enggak juga Ustaz ya? Lebih refleks mungkin. Apa mungkin iya nggak tahu, taunya hijrah aja gitu. Ya kalau dia pakai bahasa sudah ada urf di sebagian orang misalnya, hijrah itu artinya dia dari tidak baik menjadi baik. Tadinya tidak di atas sunnah, dia kenal sunnah. Nah itu masuk dalam makna hijrah sebenarnya jadi makna umum. Oke. Tapi asal penggunaan secara syar'i, nah itu kalau digunakan asal kata hijrah itu ke makna khusus, berpindah dari negeri Islam, dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, itu aja di dalam sudut penggunaan yang kadang kita harus berhati-hati. Iya, tapi menarik juga tadi ya, bener ya, selalu digandengkan dengan khilafah misalnya, yang suka menggaung-gaungkan kan, disebut tahrir dan lain-lainnya. Atau, nah, yang intinya adalah misalnya Anda mau nanya berikutnya ke Ustadz Abdul Bar. Ustadz, ada juga orang yang memang tadi ya belajar agama segala macam, terus juga digandengkan kepada harus dagang, bisnis. Kenapa selalu identik dengan setiap mau belajar agama, ngaji atau tadi hijrah itu sendiri, sementara mungkin tadinya dia bagus di usahanya di apa misalnya ya macam-macam ya, atau mungkin bahkan kerja di ribawi, cabut. Kenapa harus selalu herbal jualannya? Kenapa harus selalu madu? Walaupun itu bagus. Anda punya teman, dia jualan herbal, siwak dan lain-lainnya itu omsetnya ratusan juta per bulan. Tapi kan memang dia sudah di bidangnya udah lama gitu, Zat. Ya kan? Oh, atau mungkin dia juga udah jago. Tapi banyak teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita yang seakan-akan latah gitu. Stigmanya, sehingga nah itu yang dibawa ke orang tua sekarang, Zat. Anda pernah denger juga gitu kan, Dir gue mau cabut, tapi nyokap gue bilang, mau ngapain lu cabut dari sini, mau jualan herbal lo. Tuh kan, hijrah, ntar hidupnya susah. Soalnya yang dipandang adalah jualan begitu ngemper gitu kan, mungkin Bukalapak habis Jumatan, habis segala macam. Itu kenapa tuh, Ustaz? Ya, bismillah. Hijrah yang tadi sempat disinggung oleh Ustaz Zul, ya bahwasanya ini sepertinya saya tahu ini istilah belakangan ya. Mungkin tahun-tahun 90-an itu belum pernah dengar istilah orang tobat dinamain hijrah gitu. Ini menarik nih. Baru dengar belakangan saja. Nah, terus perihal sebagian atau banyak dari orang tua atau mungkin pasangan hidupnya gitu tiba-tiba konotasinya negatif gitu. Negatif, anti dunia, ya kan. Terus ada yang terlalu drastis, ya kan, pingin kembali ke jalan yang lurus gitu. Nah ini ada satu hal yang perlu dipahami, bahwasanya sebelum
seperti dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ada ilmu qablal qaul wal amal. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya berilmu itu sebelum berkata dan bertindak, sebelum berbuat dan beramal. Nah, bagaimana semestinya seorang ketika hijrah dengan tanda kutip bahasa sekarang, itu harus ada ilmu-ilmunya, ya kan? Harus ada ilmu-ilmunya yang disebut oleh ulama dengan istilah ma la yasil muslim jahlu. Ma la yasil muslim jahlu. Jadi ada hal-hal yang tidak layak bagi seorang muslim untuk tidak diketahui. Jadi harus, yaitu yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu adalah prinsip. Oke. Ya kan, mengenal syariatnya dan mengenal Rasulullah SAW. Nah, ini ada hal-hal yang semestinya skala prioritas. Ini penting. Dan ini prinsip dakwanya para rasul. Oke. Ada namanya skala prioritas. Ya kan? Skala prioritas apa yang terlebih dahulu untuk dia pahami sebelum nanti dia ngambil tindakan A, I, U dan seterusnya gitu. Nah, ini yang sangat perlu diketahui, bahwasanya bagi seorang muslim siapa aja sebenarnya, terutama bagi orang-orang yang baru ngaji atau dalam tanda kutip hijrah tadi, dia harus mengenal apa prioritas yang harus dia lalui setelahnya. Bukan hijrah itu sekedar meninggalkan apa yang lalu, yang tadinya mungkin diribawi atau yang semisalnya, tiba-tiba 100% dia berubah. Bukan sekedar itu. Tapi hijrah, mulai dari hijrah akidahnya, ya kan, tauhidnya. Apalah artinya cuma sekedar berpindah tempat, tapi tauhidnya nggak berubah, ya kan? Biasanya yang dirubah cuma hanya penampilan. Jenggot, cingkrang, itu tolak ukurnya tuh. Udah hijrah dia, alimnya orang. Ya, itu. Gitu. Nah, mindset seperti itu harus dirubah, ya kan? Bagaimana? Jadi tadi kembali lagi kepada skala prioritas tadi. Jadi bukan cuma sekedar penampilan, bukan sekedar cuma pindah pekerjaan, tapi bagaimana kaitannya dengan tauhid, bagaimana kaitannya dengan akidah. Yang itu adalah prinsip bagi setiap muslim itu untuk dipahami. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ada juga gini buat Ustaz Riyad sekarang nih. Masya Allah. Ini cocok nih sepertinya nih. Pertanyaan buat antum, Ustaz. Ada orang-orang yang juga belajar agama, yang ngaji hijrah itu sendiri tanda kutip. Kok malah dia dikucilkan di lingkungannya? Maksudnya dimusuhin. Begitu-begitulah. Itu kan kayaknya mainan ente banget nih. Enggak, maksudnya kan itu kan justru kan konsultasi, justru orang-orang kan cocok begitu banyak kan. Ustadz Ani dimusuhin kenapa nih Ustadz? Nah, kan makanya mainannya maksudnya begitu. Gitu kan. Ustadz Ani begini kenapa ini? Bahkan enggak cuma teman-temannya, ada juga yang keluarganya. Dimusuhin keluarga ya. Iya. Berubah tiba-tiba atau enggak tahu ya, apakah memang begitu? Kaget gitu kan, soalnya yang dia hadapin kan orang tua juga kan, misalnya dia mau cabut dari pekerjaan itu kan, apalagi bujang, pasti kan masihnya bergantungnya gitu, mah ini aku mau cabut mah nih, ilmu agama nih begini mah nih. Nah itu kenapa ya? Bismillah, itu sebenarnya bisa dilihat dari beberapa Ustaz Zul dulu Ustaz. Wah, yang mudaan ngomong. Apa Ustaznya? Kalau nih intermezzo sedikit saat kita kemarin sebelum kita podcast bareng kan, kita kan majelis dulu tuh makan. Karena ngobrol sama Ustaz Riyad kan. Jadi gimana Ustaz? Mau ente dulu apa Ustaz dulu gitu kan? Ya Ustaz dulu lah katanya gitu. Udah ada air buat wudu, masih nyari pasir buat tayamum gitu. Udah ada air masih nyari buat tayamum. Benar. Gitu, insyaallah luar biasa. Kebalik kali. Kebalik. Fadal. Masalah dimusuhin bisa dari beberapa sisi kita lihat, bisa dari sisi psikologi, bisa dari sisi sunnatullah, bisa dari sisi juga emang human error. Oke. Yang pertama dari sisi sunnatullah sendiri ya. Ya orang yang menempuh jalan hak, mulai mengenal hak, menempuh jalan hak, dimusuhin dari dulu bro. Kemana aja loh.
Oke. Dari dulu gitu. Oke. Ustaz Anda dimusuhin, Ustaz Anda dijuin. Welcome to the club. Itu berarti pasti. Dari zaman dulu. Oke. Dari zaman dulu kita ini udah belajar. Ini ahlus sunnah, ghuraba. Ghuraba ini apa sih? Orang para ahlul haq, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, inna fi man kana qablakum, sesungguhnya kaum sebelum kalian dulu, orang-orang yang beriman sebelum kalian dulu dibawakan gergaji besi, yuta' baina mifraq ra'sih, kemudian yufarraq, kemudian ditaruh gergaji besi itu dibelah dua hidup-hidup. Ujian-ujian orang dari zaman dulu gitu. Oke. Iya kan? Dan bahkan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengikutinya cuma 40 orang, seorang Rasul yang mengikutinya sallallahu alaihi wasallam yang mengikutinya cuma seperahu dari seumat. Seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengikutinya cuma 12. Emang dimusuhi, dijauhin itu sunnatullah. Satu sisi. Iya, oke. Satu sisi. Nah, karena kebenaran pasti secara umum nggak bakalan sesuai dengan mainstreamnya manusia umumnya. Makanya fitrahnya kebenaran ini kan pahit. Makanya Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, qulil haqq walau kan. Katakan kebenaran kalaupun itu pahit, dan pahit nih rasa yang umumnya tidak disukai manusia. Dari situ. Dari sisi sunnatullah itu ya dimusuhin. Terus kau mau mengikuti jalan kebenaran ini, kemudian semua manusia mencintaimu gitu, jalanmu asik-asik, santai-santai, halah. Soalnya yang lainnya juga merasa benar juga kali ya. Nah, itu tuh. Mereka ahlul batil ini suka pede di atas kebatilannya. Oke. Kok ente ahlul haq berkecil hati di atas kebenaran yang kau yakini? Padahal ente ahlul haq. Ya. Ahlul batil ini pede merasa, wah aku dirintangi, dimusuhi, kenapa aku di atas hak? Padahal dia ahlul batil, kita tahu. Oke. Tapi pede di atas kebatilan. Kita dia ahlul haq, udah kenal hak, terus minder, kecil hati gara-gara dimusuhin makhluk. Dia. Satu sisi begitu ya. Di sisi lain juga kemudian seringkali kita dimusuhi dan lain-lain. Ini dari sisi psikologi. Sebenarnya itu di antara bentuk pertolongan Allah juga. Dijauhkan kita dari orang-orang, dari lingkungan lama dan lain-lain yang berefek buruk buat psikologi kita. Kenapa? Al-arwah junud mujannadah. Manusia ini kan ruh-ruh ini kan di barisan yang dibaris-barisin sama Allah gitu kan. Yang nyambung, yang mental gitu. Nah, dijauhkan kita dari orang-orang yang memberikan warna nggak baik sama kita. Nah, dipertemukanlah seringkali kita udah kenal, udah mulai ngaji dan lain-lain, dipertemukan sama lingkungan sosial yang baru, lingkungan sosial yang sama-sama mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan, ya akhi, yang tak Anda tahu ini bid'ah dah. Jangan dah, yang Anda tahu ini keliru dah. Atau saling memberitahu, kajian di mana tuh lihat. Mulai kita ketemu lingkungan sosial baru yang memperkuat diri, karena kita nih berjalan di atas hak ini di zaman sekarang, zaman fitnah. Kita ngelawan arus, bro. Cari sohib gandengan, jangan lawan sendiri arus. Anyut nanti. Dan orang-orang di lingkungan lama bisa jadi bukan orang-orang yang akan berdampak baik buat jiwamu dan buat proses perbaikan dirimu. Sehingga Allah pertemukan kau dengan orang-orang yang baru, dijauhkan kau dari orang-orang yang lama. Bisa jadi begitu. Itu psikologi manusia. Karena orang kan harus, burung nih kan nemplok di tempat burung yang sejenis ini gitu. Psikologi. Barakallahu fiik. Tapi bisa juga dari human error. Ada juga memang dia jahil. Iya, dimusuhinnya karena dia ngegas nggak pada tempatnya. Iya itu. Nah, tadi Ana ambil ibrah juga dari yang disampaikan Ustaz Abdul Bar. Semangat yang berlebihan, nggak dibimbing dengan ilmu, akhirnya seringkali ngegas pada nggak tempatnya. Ada beberapa kawannya. Dia baru belajar, akidahnya belum bebenah, tauhidnya belum bebenah, kemudian udah masuk mulai ke pengingkaran ke lingkungan sosialnya. Ada yang sohibnya nih di kantor nih, dia mau pergi beli makan siang keluar. Anda nitip dong. Sohibnya di kantor nitip. Titip makan siang keluar. Oh maaf, nitip begitu makanan jadinya riba, Anda nggak bisa. Maaf. Begitu dong. Jadi ngaji sama gue nih orang. Gitu. Saat dulu saat kita belum kenal, belum ngaji, ini baru ngaji ini masa sohib entar gituin tak. Sangka dua akad dalam satu akad. Iya. Atau ada seorang di antara pamannya mungkin kerja di muassasah, katakan muassasah ribawiyah. Mengajak mengundang makan apa ini itu. Dia nggak mau, dia menolak undangan tersebut dari pamannya. Karena apa? Pamannya soalnya kerja riba.
Padahal Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam di hadis Anas bin Malik diundang makan sama Yahudi, makan ihana sanikha. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambutnya, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah. Rasul menyambutnya, makan mampir di situ, dan dunia nih alam semesta kena riba yang ngajarin Yahudi gitu loh, kata Ibn. Rasul aja diundang Yahudi mampir, kok bisa? Nih kita sering kali yang baru ngaji nih berkeras nggak pada tempatnya, ngegas di gang, tergiliran ketemu tol powernya habis. Ya orang baru belajar motor bro, maunya kebut-kebutan, tapi nyungsep got berapa kali, baru kapok dia rada ngerem. Iya benar. Sering kali itu aneh ngelihat fenomena dimusuhin itu karena 3 sisi itu ya. Entah karena bisa jadi itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi juga itu sunnatullah emang. Ahlul haq harus dimusuhin dan iya terasingkan. Emang begitu dari zaman dulu. Masya Allah. Bisa jadi juga karena emang human error, karena errornya dia cara penerapannya dan yang keliru. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi memang yang ketiga, yang terakhir kayak memang yang paling banyak ini ya? Oh iya. Iya kan, maksudnya yang konsultasi nanya Ustaz Abdul Bar yang mengalami itu pasti banyak. Iya begitu. Soalnya di rumah juga begitu, orang tua digas ya. Iya kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya kalau lanjutan dari obrolan yang tadi, Ustaz Zul, Masya Allah, semoga Allah jaga antum Ustaz. Job desk-nya apa aja tuh Ustaz kira-kira agar istiqomah, maksudnya hal-hal yang harus dipelajarin juga. Tadi Ustaz Abdul Bar juga Masya Allah udah kasih tahu tauhid dan lain-lainnya gitu kan, dikuatin dulu lah mungkin kajian-kajian yang seperti itu, kajian kitabnya. Nah itu apalagi kira-kira langkah-langkah yang berikutnya? Iya jadi memang Masya Allah ya, ketika seorang itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu nikmat dan anugerah, harusnya disempurnakan dengan hal yang lain juga. Dia menjadi contoh yang baik untuk orang, menjadi sebab manusia juga dapat hidayah. Jadi selalu dia tanamkan pada dirinya, dia dengan berubah ini mengarah kepada sunnah, kepada hal yang lebih baik, ternyata membawa pengaruh sangat baik pada dirinya. Orang-orang senang melihatnya. Orang-orang menjadi sangat simpati. Nah, itu juga penting untuk dijaga dan dipelihara. Yang jelas intinya kalau seorang yang ingin istiqamah di atas jalan itu, hidayahnya, ruhnya ada di dalam surah Al-Fatihah. Karena di dalam surah Al-Fatihah itu diterangkan pokok-pokok dari hidayah. Dan pokok dari hidayah di surah Al-Fatihah itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa selalu kita memohon kepada Allah, itu dari sebab keteguhan di atas hidayah. Kita selalu meminta kepada Allah, bermohon kepadanya supaya dikuatkan di atas hidayah, diberi petunjuk di atas hidayah. Kemudian yang kedua dia minta as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah ini dari pokok hidayah, dia harus ada di atas jalan yang lurus. Karena di situ disebut as-sirat al-mustaqim pakai alif lam. Kemudian disebut dengan kata tunggal, satu jalan. Nah, dan kata as-sirat itu jalan yang jelas, hamparannya juga mudah untuk dilalui. Kemudian disebut al-mustaqim, penekanan lagi, yang betul-betul lurus. Nah itu yang kita minta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian dirinci jalannya itu siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Nah, ini semuanya sudah pokok hidayah sebenarnya. Jadi as-sirat itu jelas penafsiran para ulama Islam yang diwali Rasulullah SAW dan menafsirkannya sunnah Nabi SAW. Dan penafsiran dengan kata siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, itu masuk di dalamnya jalannya para nabi dan jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Karena itu ayat ini dijadikan dalil tentang kewajiban mengikuti jalan as-salaf, jalannya Nabi SAW dan para sahabat. Sebab itu dari pokok keteguhan di atas hidayah. Dan untuk berada di atas hidayah itu, dia perlu mempelajari, perlu mengenal apa itu as-sirat. Nah, jadi orang yang sebenarnya ingin istiqamah, kalau bahasanya hijrah tanda petik tadi ya. Ya, pengen istiqamah, maka dia harus serius belajar. Nah, sebab itu sumber hidayah.
dan sumber keteguhan, sumber motivasi, sumber kelurusan hidupnya. Dan kalau dia pun misalnya keluar jalan, ada yang mengingatkannya, ada yang menghardiknya, ada yang menariknya kembali. Itu harus ada dia miliki. Ya kalau hanya sekedar misalnya berubah penampilan saja, tidak belajar, ya tidak ada arahan ke sana. Nah, ini yang menjadikan sebagian orang itu tidak merasakan begitu banyak hal yang indah di hijrah tanda petik tadi itu. Oh, masya Allah. Jadi harusnya dia melihat lebih banyak hal yang lebih indah lagi, tapi dia tidak menempuh jalannya yang benar. Kemudian di antara hal yang paling pentingnya lagi, ketika kita memohon hidayah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu tidak cukup sampai situ, kan ada kelanjutannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dia harus punya tamyiz, harus pandai membedakan. Ya sebab yang pakai pakaian bagus itu penampilannya baik itu banyak. Ya, dan kita selalu berbaik sangka kepada setiap muslim dan muslimah siapapun yang kita jumpai dengan penampilan yang baik, selalu kita berbaik sangka, kita doakan kebaikan. Tapi kan orang terlihat dari pemikirannya, dia bergaulnya di mana, pembicaranya tentang apa, ungkapannya tentang apa, itu kan menggambarkan pemikirannya. Iya, jadi sesuatu itu tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya. Sebab yang di hati itu akan kelihatan di lisan dan di perbuatan. Akan kelihatan di lisan dan di perbuatan. Nah, karena itu kita berlindung dari dua jalan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan juga jalan orang yang disesatkan. Jadi tidak cukup dia kenal jalan yang lurus saja. Dia juga perlu mengenal jalan yang di kanan dan kiri yang membuatnya keluar dari jalan itu. Ya, dan itu petunjuk Nabi SAW. Makanya di dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di Musnad Imam Ahmad dan selainnya, Nabi SAW pernah menggaris sebuah garis yang lurus. Lalu beliau berkata, "Hada siratullahil mustaqim." Ini jalan Allah yang lurus. Setelah itu beliau garis di kanan dan di kiri garis yang banyak. Kemudian beliau katakan, "Hadhihi subul, ma min sabilin minha illa wa 'alaiha syaitan yad'u ilaiha." Tidak ada satu jalan pun di atas jalan ini kecuali ada, ini jalan-jalan ya, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang banyak kanan kiri ini kecuali ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Dan itu pun pakaian menyuruhnya bukan sembarang pakaian. Kadang dia pakaiannya pakaian bagus, pakaian penasehat, pakaian ini ya, pakaiannya bagus. Tapi seperti dikatakan oleh penyair itu ya, kharajat thalabu yawman bilibasil wa'idina. Suatu hari katanya serigala keluar dengan pakaian para penasehat. Ya pakaiannya masya Allah para penasehat, tapi orang tahu mukanya serigala. Kadang ada yang seperti itu, harus diingatkan. Ya kalau dia tidak tahu jalan yang keliru yang seperti itu akan membahayakannya. Jadi dia juga harus mengenal dari kebenaran itu dan mengenal apa-apa hal-hal yang bisa memalingkan dia dari kebenaran. Memalingkan dia dari kebenaran. Nah, itu insya Allah Ta'ala akan membantu dia untuk istiqamah dan terus di atas jalan, apalagi di masa banyaknya fitnah, banyaknya orang-orang yang mengajak, apalagi yang mengajak hijrah ini kan luar biasa ya Pak. Hijrah kemana juga kan kadang orang yang hijrah sendiri itu bingung gitu loh. Saking banyaknya gitu. Semua kayaknya pada ngajak, bener. Bener Ustaz. Ya barakallah. Ya Fiq, barakallah. Nah, apa pendapat Ustaz mengenai tadi kan ada kata belajar, suruh belajar ya benar apa segala macam. Tapi juga nggak sedikit Ustaz, banyak anak-anak muda juga yang ternyata lebih ramai tabligh akbarnya dibanding kajian kitabnya. Nah, apakah memang itu cara yang perlu dibenahin? Apa memang totally salah? Atau seperti apa Ustaz konteks belajarnya biar yang baru-baru ngaji tahu nih, dalam arti belajar yang biar lebih spesifik lagi kita bahas nih, belajar yang kayak seperti apa nih gitu. Tetap bisa nggak datang ke tabligh akbar? Nah, biasanya lebih ramai itu tuh. Sawah ya Ustaz. Ya betul itu. Fenomena kita alami ya. Jadi masya Allah kalau kajian kitab yang hadir itu memang betul-betul para pejuang gitu. Yang bisa duduk lama itu masya Allah itu. Itu betul-betul orang kita kasih, kalau saya punya 10 jempol saya kasih 10 jempol. Tapi kalau ke tabligh akbar dan sebagainya gampang hadirnya. Jadi mungkin satu sudut ada tabiat orangnya, dia senangnya yang ringan-ringan. Senangnya yang FOMO, rame-rame. Ya, kadang
tabiat orang kadang seperti itu. Cuman kalau pendidik itu seorang ustadz, dia nggak melihat kepada orang yang diajari secara khusus. Tapi yang pertama dia lihat perintah syariat yang harus dia lakukan, jalannya Nabi dan para sahabat kayak gimana. Itu yang dia kerjakan. Nah, kemudian dari situlah dia berlaku hikmah, memposisikan hal tersebut di tengah manusia. Nah, tapi yang menjadi masalah ini kan sebagian ustadz nggak melihat yang seperti itu. Yang penting rame yang hadir, rame yang ikut dan sebagainya. Padahal jalannya Nabi belum tentu seperti itu, jalannya para ulama belum tentu seperti itu. Nah, itu yang perlu sebenarnya kita perbaiki juga, kita luruskan. Ya, kita berusaha untuk mendidik orang itu jangan lari dari kebaikan. Sebab ada orang-orang yang kadang memang betul ya, dia diajak tingkatan ngaji kitab itu mungkin dia bisa lari. Sebab itu dianggap kelas berat bagi dia kan. Ya, mungkin kalau diberikan tema-tema umum, nah itu bagus. Tapi harusnya kita ketika memberi tema-tema umum juga hal yang mendasar sekali, yang sangat dia perlukan, terkait dengan tauhidnya, terkait dengan syahadatnya la ilaha illallah. Sebab ini dia perlukan untuk dia teguh dengannya di dunia, supaya dia bisa bersyahadat di sakaratul maut, supaya dia bisa selamat di alam kubur. Kan dia harus pelajari yang kayak gitu. Terus dia juga perlu mengenal dari ilmu-ilmu yang mengangkat kewajibannya, fardu ainnya. Ada ilmu namanya fardu ain, wajib kita pelajari. Kalau kita ditanya, tidak mungkin kita menjawab pertanyaan pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Terus kita jawab, afwan mungkar dan nakir, minta maaf belum sempat belajar, kemarin belum sempat mendalami. Nah, itu kan nggak bisa kayak gitu. Nah, itu ada kewajiban terkait dengan kita. Ya kalau kita ditanya marrabbuka, siapa Rob yang kamu ibadahi, itu kan ada terkait dengan masalah tauhid, meninggalkan kesyirikan. Gimana caranya kita jawab kalau nggak pernah mempelajari ya? Dia tanya man hadzal ladzi ursila ilaika, siapa nabi yang diutus kepadamu? Kita tidak kenal nabi, tidak kenal ajarannya, tidak mengenal dari apa yang wajib kita kenal dari beliau. Bagaimana kita menjawabnya? Lagi ditanya madinuka, apa agamamu? Ya, agama ini ada yang terkait dengan kewajiban, masalah sholat kita, puasa, zakat kita, haji kita, puasa kita, itu kan ada kewajiban. Ya. Dan bukan cuma itu saja, dari kewajiban di dalam, misalnya dalam muamalah, ketika kita sudah masuk dalam muamalah itu juga ada kewajiban yang dipertanggungjawabkan. Jadi kita masuk pelajari pada hal-hal yang wajib itu. Jadi itu ada buku-buku yang harusnya seorang pengajar itu serius memperhatikan itu untuk muridnya. Nah, sebab itu adalah keselamatannya. Nah, justru orang yang baru belajar ini harusnya dia mencari guru-guru yang seperti itu. Kemudian dia sendiri tahu metode di dalam belajarnya, sehingga dia bisa ambil dari guru. Oh, dia tahu sekarang saya belum belajar tentang apa itu tauhid, saya belajar tauhid. Ya. Saya belum tahu apa itu syirik. Jangan sampai saya jatuh dalam kesyirikan, saya nggak tahu. Dia harus belajar di situ. Dia cari guru untuk belajar dalam hal itu. Nah, dia fokus kepada pengajian yang mengarah ke sana misalnya. Jadi ada sudut-sudut kewajiban. Kalau dia tidak bisa hadir di majelis khusus, dia minta privat. Kan banyak dari guru-guru yang dia bisa datangi. Orang di masa dahulu juga melakukan perjalanan kadang berbulan-bulan untuk satu hadits, untuk mendapatkan ilmu. Sekarang ini kita penuh dengan kemudahan. Telepon aja bisa hadir secara online, diberi kajian secara online juga bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi memang metode belajar itu penting untuk kita rapikan. Dan bagi kawan-kawan yang memang ingin mengarah kepada hal yang lebih baik, maka dia juga harus memperbaiki sudut pandang kehidupannya dan cara dia berjalan di atas kehidupan. Dia tempuh jalannya para nabi, dia tempuh jalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi SAW itu ketika para sahabat masuk Islam, tidak begitu saja masuk Islam, tapi dididik oleh Rasulullah SAW. Ya, selalu Nabi memberikan arahan, pengajaran kepada mereka. Jangankan para sahabat yang menyertai beliau dari awal masuk Islam seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu dari sahabat yang pertama masuk Islam, beliau masih muda malah. Ketika baru masuk Islam dipuji oleh Nabi, anak muda yang terpelajar gitu. Nah, tapi beliau bersama Nabi SAW, beliau kuasai semua yang terkait dengan Al-Quran. Beliau terima langsung pembahasan
tafsir Al-Quran itu dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 80 surah. Bahkan beliau bilang kalau Adil lebih berilmu dari saya tentang Al-Quran dan dia bisa saya datangi dengan berkendaraan, bisa ditempuh dengan jarak berjalan kaki, saya akan datangi dia. Nah, itu kan ada pendidikan Nabi terwarna kepada para sahabat. Anak-anak kecil para sahabat saya menceritakan bagaimana dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jundub bin Abdullah, kunna man Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa nahnu gulamun hawazirah. Kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami waktu itu anak-anak muda yang baru kuat menjelang balik. Ya. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. Thumma ta'allamna al-Quran fasdatna bihi imana. Maka kami pelajari iman sebelum belajar Al-Quran. Setelah itu kami belajar Al-Quran, maka kami bertambah keimanan. Nah, ini kan metodologi ada ya pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar ikut saya hijrah. Kumpul teman-temannya, cari klubnya. Iya. Ayo. Jadi kita bikin kegiatan apa? Jadi tren begitu. Iya, hijrah maksudnya seorang ketika mengarah kepada jalan yang benar, itu dia harus kenal apa jalan yang mengajaknya kepada derajat yang tinggi. Apa yang menyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang paling cepatnya dan jalan yang paling mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu dipelajari. Itu jalannya ilmu dan memilih guru yang bagus dan memilih teman-teman yang baik. Nah, tips untuk memilih tips untuk memilih gurunya itu kadang mungkin masih gimana tuh satu ya? Ada yang ikut-ikutan aja karena memang satu circle sehingga ya udah taunya itu ya itu misalnya. Atau seperti apa tuh Ustaz dalam artian? Ustaz Abdul Bar boleh. Cara atau tips langkah-langkah memilih guru yang memang bukan malah menjerumuskan lah dalam tanda kutip lah. Iya. Bismillah. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz Zul. Perihal sebuah ayat dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Di sini kita meminta kepada Allah SWT hidayah. Hidayah di sini kata ulama, hidayah irsyad dengan hidayah taufik. Hidayah irsyad artinya ilmu. Adapun taufik, Allah SWT setelah seorang hamba berilmu, Allah SWT membimbing dia di atas tadi siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim. Karena ada 3 tipe manusia berdasarkan ayat tersebut. Ada yang mendapatkan hidayah irsyad, tapi dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Yang di dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Fatihah itu sendiri, al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah SWT. Mereka dia mengenal ilmu, mengenal kebenaran, tapi tidak mau tunduk di atas kebenaran. Ada yang tidak mendapatkan hidayah irsyad dan hidayah taufik sekaligus. Itu adh-dhalin. Jadi orang-orang yang bersemangat dalam beramal ibadah, tapi tidak di atas tuntunan hidayatul irsyad. Gitu. Nah di sini bagaimana seorang belajar, ya, kembali lagi bahwasanya sudah dijelaskan di dalam ayat tersebut, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Ditafsirkan dalam ayat yang lain di surat An-Nisa bahwasanya mereka itu adalah jalannya siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Zul, ya mereka jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Di dalam surat Taubah juga disebutkan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Jadi jelas itu yang mengikuti jejaknya para muhajirin, para ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dan baik setelahnya. Ya, dan disebutkan juga bahwasanya jalannya para sahabat Rasulullah SAW ini yang Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah tentang fa'in amanu mithli ma di apa wa idza qila lahum
aminu kama amanan nas qalu aminu kama amanan sufaha. Jadi ketika Allah SWT memperingatkan jenis manusia yang ketiga, manusia itu ada 3 macam. Orang yang beriman, orang kafir, ada munafik. Ya. Nah, ada beberapa orang beriman cuma 4 ayat Allah sebutkan ciri-cirinya di awal Al-Baqarah. Kemudian orang kafir cuma 2 ayat. Ya, cuma 2 ayat. Orang munafikin sekian belas ayat. Ya, lebih banyak tuh. Kenapa? Karena bahayanya orang munafik itu berlipat-lipat kali dibandingkan orang kafir. Orang kafir jelas. Ya, ini tadi orang yang mengajak, yang kata Ustaz tadi hadis yang Rasulullah SAW menggaris terus kiri kanan. Ada itu. Kebanyakannya munafik. Semuanya mengajak kepada kebaikan. Ya, tapi patokannya jelas. Ya, Allah katakan di dalam ayat tersebut, wa idza qila aminu kama amanan nas. Terkadang dikatakan kepada orang-orang munafik, ya, marilah beriman sebagaimana imannya An-Nas. Kata ulama, An-Nas ini alif lam dalam bahasa Arab itu al-ahdiyah. Maksudnya mereka para sahabat. Berimanlah sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Ya, berimanlah sebagaimana imannya para sahabat. Lalu orang-orang munafik mengatakan, anu minu kama amana suha. Apa kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang dungu-dungu tersebut? Ya kan? Nah, ini dari masa ke masa seperti itu. Kalau sekiranya di zaman Rasulullah SAW munafikin itu bertebaran, pasti semakin lama semakin jauh dari masa Rasulullah SAW semakin banyak. Makin parah. Makin parah. Iya kan? Padahal Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti zaman illa waladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu masa kecuali masa yang setelahnya lebih buruk daripada masa sebelumnya. Ya, sampai menjelang hari semakin lama semakin jauh daripada kebaikan. Nah, di sini pentingnya bagaimana seorang mengenal bagaimana Islamnya para sahabat. Ya. Yang digariskan kepada ulama-ulama tabi'in. Ulama-ulama tabi'in mewariskannya kepada ulama atba tabi'in. Ya. Dan seterus sampai zaman sekarang. Siapa mereka? Jadi kita harus mengenal, harus berilmu bagaimana imannya para sahabat. Bagaimana berislamnya para sahabat. Bagaimana muamalahnya sahabat. Ini. Jadi tidak ada tawar-menawar bahwasanya beriman sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah SAW itu solusi. Ya, kita kasih solusi. Kita kasih solusi. Ya. Terhadap sedemikian banyak problem-problem yang ada di tengah masyarakat. Masalah terorisme, masalah tadi semangat yang berlebih, betul. Masalah muamalah dalam masalah tauhid dalam semua hal. Yeah. Kalau kita kembali lagi sebagaimana Islamnya para sahabat, imannya para sahabat, ya fa in amanu mithli ma amantum faqad ihtadaw. Jadi kalau pengen dapat hidayah, berimanlah seperti apa yang diimani para sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Nah, artinya kalau banyaknya munafik dalam sekarang, makanya ahlu bid'ah lebih berbahaya dibanding ahlu maksiat, begitu Ustaz? Itu kan konteksnya ke situ tuh. Ya, bisa diarahkan ke sana. Oke. Bisa diarahkan ke sana. Jadi kita tidak bisa memponis hati seseorang, ya kan? Tapi kita bisa melihat dengan pemahaman kita terhadap bagaimana manhajnya para sahabat Rasulullah SAW, kita bisa tahu, ya ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, ajarannya para sahabat Rasulullah SAW. Oke. Ya kan? Nah, yang paling mungkin, yang paling terlihat ya ahlul bidah, ya kan, mengajak kepada Islam, ya, merasa benar juga, tapi merongrong Islam. Oke. Dan orang munafik dari masa ke masa mengajak kepada Islam, tapi Islam yang seperti kami loh. Bukan Islamnya para sahabat Rasulullah SAW. Islam yang seperti mereka katakan, apa kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang dungu-dungu tersebut. Jadi dari masa ke masa, orang yang mengajak beriman sebagaimana iman sahabat itu dituduh dungu, dituduh puritan, dituduh terbelakang, ya kan? Yeah. Padahal semestinya beriman kepada sahabat itulah yang paling moderat. Yang paling wasatiyah itu kuncinya satu. Ya, dalam masalah fikih, dalam masalah muamalah, dalam masalah akidah, tauhid, dalam bermuamalah dengan pemerintah, dengan keluarga, dengan masyarakat.
kembali lagi kepada patokan utama, yaitu beriman, berislam sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakallah khair, barakallah fiik. Ini menarik ya. Ini kita masih konteks tadi ya, belajar agama, baik kemarin muda-muda juga sekarang lagi pada nonton apa segala macam gitu kan. Nah mungkin berikutnya ke Ustaz Riyad nih. Iya. Nih, pertanyaan ini cocok nih buat Anda. Yaitu enggak serius, ini nyambung soalnya nih. Ini nyambung nih. Siap-siap nih ya. Apa ya? Ketika kita ngaji, belajar agama gitu kan, kok kenapa malah bercondong ke kubu-kubu yang memang mungkin terkesan radikal misalnya, ya kan, kencang apa segala macam, sampai ada banyak juga yang kawan-kawan mungkin teman-teman selebriti dulunya banyak kan, aneh kan dulunya kan di situ, ya kan, perartisan, perselebritian. Itu malah kenapa condongnya ke, ya kita lihat mungkin ikut-ikutan jadinya ikutan ya demo misalnya, ikutan aksi, bener dong, ya kan, maksudnya kenapa gitu loh. Sementara kalau dia udah ngaji kan nggak, ya mungkin kenapa jadi gini, awalnya kan tampilnya ke sini, ini malah tampilnya tuh malah ke sini gitu. Nah kan dulunya jadi tampil kan, harusnya kan nggak begitu gitu. Kenapa? Memang ada perserikatan artis ngaji Indonesia gitu terus kok selalu ke sana gitu loh. Walaupun ada juga yang mungkin tadinya selebriti atau ngaji yang udah benar gitu misalnya. Apa tanggapan antum Ustaz? Iya itu fenomena ya. Fenomena. Tidak, kita ya Ustaz Zul gitu jangan. Iya kan bergilir gitu. Oke. Itu terjadi dari yang pertama, ada beberapa wallahu alam yang sebatas yang kami pahami ya. Ada beberapa error. Yang pertama, ada beberapa error dari makanya terjadi hal itu. Oke. Yang pertama, rusaknya niat. Rusaknya niat ya. Oke. Dan niat ini bisa jadi sesuatu yang rusak di tengah jalan, nggak mesti rusak dari awal. Niat itu sesuatu yang bisa jadi awalnya seseorang ikhlas tapi tengah jalan rusak, bisa. Kok bisa? Bisa. Demikian memang tabiatnya niat. Tatakallab, berubah-ubah. Makanya Ats-Tsawri rahimahullah atau ahli salaf berkata, ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyyati. Tidaklah aku maintain sesuatu di dalam diriku yang lebih sulit daripada aku maintain niatku. Li'annaha tatakallab alayya. Karena sangat dinamisnya niat. Berubah-ubah. Berubah-ubah. Bisa jadi dia berangkat dari niat yang gak tepat, atau mungkin niatnya tepat awalnya tapi di tengah jalan rusak. Itu syubhat itu sendiri? Enggak juga? Iya, karena syubhat. Rusaknya nanti di tengah jalan karena fitnah. Fitnah yang rusak niat. Oke. Dulunya dibintangkan dia di dunia lamanya. Kemudian setelah dia mulai mengenal hidayah dan lain-lain, cuman masih ada syahwat dia untuk di star kan, dibintangkan gitu. Star syndrome tadi kali ya? Ya, untuk dibintangkan lagi di dunia yang baru. Tapi akhirnya dia nggak menempatkan diri sebagai, nah idealnya harusnya ya, harusnya seseorang yang baru kenal hidayah tempatkan diri sebagai orang yang menempuh jalan hidayah. Duduk, tiarap. Gak usah pengen dikenal, gak usah dulu pengen zuhur, pengen exist, tampil dan lain-lain yang akhirnya membuat dia lalai dari niat awalnya, dari maqasidnya, dari tujuannya. Tiarap aja. Lakukan tugasmu yang harus kau lakukan, yang selama ini kau lalai darinya. Apa? Perbaiki dirimu, sebagaimana perbaikan proses project perbaikan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mulai dari perbaikan tauhid. Perbaiki tauhid, kemudian perbaiki nilai-nilai keimanan, bahasa kita akidah. Dan lain-lain. Itu yang paling fondasional, yang paling esensial harus diperbaiki. Yang kedua, kadang mereka keliru akhirnya. Karena apa? Mulai ngaji dan bahasa tadi hijrah. Kemudian entah diajak oleh arus yang nggak tepat atau dibimbing oleh orang-orang yang nggak tepat, dia akhirnya nggak diberikan atau nggak disuapin sesuatu yang dia butuhkan di awal, yaitu apa? Tauhid, akidah dan lain-lain. Disampaikan kepadanya hal-hal yang pada dasarnya bukan priority, nggak aulawiyat, nggak prioritas.
Akhirnya nggak paham skala prioritas mana dulu yang harus diperbaiki dari dirinya dan lain-lain. Akhirnya dia perbaiki hal-hal yang sifatnya furu dulu sebelum usulnya dibaikin. Oh, giliran. Tadi kata yang lu bilang tadi, bebenah bajunya dulu. Oke. Yang dibenahin kerjaannya dulu. Tapi bisa jadi di antara nilai-nilai tauhid yang dia yakini, yang keyakinan yang berkaitan dengan zat Allah yang ada pada dirinya, bisa jadi masih ada error. Dan error di zat Allah itu kesyirikan. Iya kan? Bentuk-bentuk kesyirikan, entah besar entah kecil. Atau mungkin nilai-nilai akidah yang ada pada dirinya masih ada error, masih ada yang nggak sesuai dengan nilai akidah yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW. Masih ada yang kufur. Biasanya mereka kenanya sama kajian-kajian yang sifatnya maaf-maaf, bukan mengecilkan, tapi nggak prioritas. Tempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan mengecilkan furu' dan membesarkan usul, bukan. Cuman furu' taruh di furu', usul taruh di usul, gitu loh. Contoh-contoh kajian apa? Atau kajian-kajian yang sifatnya, misal kajian yang sifatnya akhlak. Oke. Akhlak, tazkiyatun nufus, ini terus yang digeber. Hidup rumah tangga. Iya, rumah tangga. Atau mungkin muamalah tadi, masalah harta dan lain-lain. Itu penting gak sih? Gue bukan bilang gak, sorry. Afwan setia, si Dery sini yang ngajak ngobrol. Jadi gue ngomongnya. Iya, coba yang lain yang ngajak ngobrol. Ana. Ana dong, kan tadi kan ngomongin gue. Iya, aneh. Berarti Ana sekarang. Yang kita lihat nih, mereka menekankan pendidikan misal yang ditekankan adalah kajian-kajian dulu tentang fikih rumah tangga lah, atau fikih harta lah dan lain-lain, kemudian juga akhlak dan lain-lain. Ini penting gak sih? Penting, bukan kita mengecilkan hal itu, penting, cuma tempatkan pada tempatnya. Itu bukan prioritas awal. Rasul bilang gini, al-iman bid'un wa situn atau bid'un wa sub'un syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. Oke? Perhatikan Rasul sendiri yang menempatkan setiap hal pada tempatnya nih, lihat. Iman itu ada 70-an cabang. A'laha, yang paling tertinggi di antara nilai keimanan, yakni yang paling mendasar. Qaul la ilaha illallah, pernyataan la ilaha illallah. Oke? Wa adnaha, dan yang paling rendah di antara nilai keimanan, imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Menyingkirkan duri. Wal haya syu'bah minal iman, dan malu ini salah satu cabang keimanan. Perhatikan, fahami dari sabda Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu cabangnya banyak, tapi yang paling prioritas di antara keimanan adalah hal-hal yang kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan. Okay? Dan di antara nilai-nilai keyakinan yang paling mendasar, yang paling usul adalah keyakinan seorang hamba tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia la ilaha illallah, tauhid. Ini dulu yang jadi prioritas. Dan yang paling rendah di antara nilai keimanan adalah hal-hal yang sifatnya praktik. Furu tadi. Dari nilai-nilai praktik tadi, yang paling rendah adalah hal-hal yang sifatnya apa? Menyingkirkan duri dari jalan. Akhlak. Nah sekarang lucu, sebuah kaum mau benahin akhlak tapi syiriknya tauhidnya kacau. Mau benahin akhlak tapi akidahnya kacau. Ini sufi, gayanya sufi sebenarnya itu. Iya. Membesar-besarkan akhlak yang manis, kalau bisa sampai dikerubungin semut badan lo. Sorry. Bener, tapi akhlak yang manis tapi di atas akidah yang rusak, di atas tauhid yang rusak. Soalnya dia selalu ketemu kan. Nah, kajian yang dikejar itu mulu gitu. Dan kemudian dia menilai benar atau tidaknya seseorang seringkali dengan akhlaknya. Padahal bisa jadi seseorang mungkin dia memiliki akhlak yang sangat manis luar biasa, tapi dia di atas kebatilan, seringkali demikian. Dan dia menilai seseorang buruk, kenapa? Mengingkari kekeliruan dan lain-lain. Dia menyalah-nyalahin keras dan lain-lain. Dia nilai buruk, padahal dia justru orang tersebut di atas kebenaran, bisa jadi. Itulah ketika seseorang beragama mengikuti selera, bukan mengikuti hak. Bukan minta petunjuk tadi. Betul kata Ustaz Abdul Bar. Gimana kita nyari? Di doa. Minta taufik, minta hidayah, minta irsyad. Minta irsyad, minta taufik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita senantiasa dapat guidance, bimbingan. Kemana kita harus ngaji? Kemana kita harus bergabung? Yang mana yang kita harus ikuti? Vibes yang mana nih? Karena masing-masing, tadi lu bilang ada kotak-kotak kan? Masing-masing punya vibes. Oke? Jangan taruh di punggungmu semuanya, berat. Serahin sama Allah, tafwid. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna ijtinaba. Demikian. Mintalah keikhlasan sama Allah Subhanahu wa taala dalam effort yang kita lakukan, baik amalan ataupun ucapan.
Lama-lama Allah kasih. Karena selalu kita bilang berulang-ulang, orang-orang yang Allah predestined, Allah takdirkan dengan lost, sesat, itu emang orang yang pantas sesat. Karena orang yang tulus minta petunjuk sama Allah, Allah takdirin sesat, nggak dapet. Orang yang tulus minta hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kasih. Ya, Allah Maha Adil. Oke. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran barakallahu fiik. Ya, ya memang begitu ya. Ada yang udah juga sempat ngaji juga, mental, bahkan ada yang lebih parah mentalnya. Nah itu ada juga yang sampai ke ateis. Banyak, karena biasanya kendalanya itu lebih ke ekonomi. Ada juga yang kayak gitu. Teruji di sisi ekonomi setelah ngaji. Iya, itu tuh. Jadi sehingga dia jadi nggak percaya. Ujung-ujungnya ada agnostik sekarang. Padahal ngaji bareng aneh tuh, gitu-gitulah. Nah itu bagaimana cara menyiasatinya? Apalagi mungkin kita bahas. Iya. Ya itu juga diantara hal yang kadang nggak tepat juga pada para penuntut ilmu ya. Oke lah, itu fenomena yang mengiris hati kita. Tapi sadarilah bahwa kita nggak diberi tanggung jawab untuk ngurusin orang pada dasarnya itu. Iya. Iya kan, orang gimana ya orang terus gimana ya orang belum kenal hak dan lain-lain, sehingga banyak pertanyaan masuk. Ustaz, masjid di lingkungan kami masih menerapkan bid'ah, bagaimana cara merubahnya? Jadi Allah utus engkau untuk berubah. Ya, tugas kita nyampein. Sampein aja udah. Hati dia di tangan Rob. Kenapa mau masuk ke tugasnya Rob? Terserahkan sama Allah. Sisanya Allah mau takdirkan dia dengan di atas hidayah atau dengan kesesatan dan lain-lain, Allah yang punya keputusan. Sisanya kita sampaikan aja. Sampaikan yang harus kita sampaikan, udah. Ingkari yang harus kita ingkari. Ya kan, sikat yang harus ingkari yang kita harus ingkari, tegaskan yang kita harus tegaskan. Serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Syekh Al-Albani bilangnya, "Qul kalimatak wamshi." Just say your word and then go on. Sampaikan apa yang harus kau sampaikan, kemudian jalanlah berlalu. Santai. Sisanya di tangan Allah hati mereka. Nanti kalau begitu disangkanya bermudah-mudah, enggak juga? Aduh. Kan ada yang bilang begitu juga tuh stigmanya. Jal kan tuh jadinya gue. Bermudah-mudah ini nilai manusia lagi atas kita. Iya. Kenapa pusing sih sama nilai manusia kita? Kenapa kau pusingkan dirimu dengan apa yang orang nilai pada diri? Oke. Kenapa kau pusingkan dirimu dengan apa yang orang nilai pada diri? Do your best, let God do the rest. Bodoh amat apa kata orang. Lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan. Biarkan Allah yang beresin sisanya. Adapun kata makhluk, kata dunia, kata orang, kita dihisab sama Rabb gara-gara kata makhluk, ya ini lah, santai. Dan mengharap ridho juga bukan pada manusia ya. Itu udah tauhid, itu udah urusannya. Iya betul. Paling mendasar itu. Insyaallah barakallahu fiik. Bagaimana Ustaz? Ya, Ustaz Zul gimana menanggapinya yang muda-muda yang begitu gitu? Apakah mungkin kurang ilmu yang didapat dari mereka terhadap bagaimana ketaatan bentuk kepada pemimpin misalnya? Kan mereka malah jadinya yang tadinya mungkin sudah paham ngaji mengenai taat sama pemimpin, taunya kan sekarang malah sindir-sindir status Facebook lah, kok jadi begini gitu. Nah, apakah memang perlu guru-guru kita nih bahasnya hanya khusus itu? Tapi kan sebenarnya pembahasan nggak cuma itu, Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz? Ya, jadi memang cara belajar itu penting. Dan itu tadi saya bilang inti masalah itu di situ. Ya, kalau kita cari guru yang punya 4 kriteria. Yang pertama, seperti yang disebut Syekh Abdul Bar tadi, manhajnya itu lurus, jalannya seperti jalannya di atas jalan Nabi dan para sahabat. Ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki akidah yang benar. Nah, akidah yang benar itu lebih terang dari pembahasan fikih, dari pembahasan sholat, zakat. Sebab dia kesepakatan para ulama, hal-hal yang dipelajari dari masa ke masa, malah sebagian ulama menulis pembahasan akidah. Dia tanya dari ribuan guru, semuanya jawabannya sama. Ya. Jadi pembahasan jelas. Yang memecah belah itu kan karena keluar dari sini, tidak ada pijakan. Coba kalau dia belajar baik, anggaplah misalnya baru hijrah ya,
langsung belajar akidah Imamul Bukhari, 10 pembahasan akidah. Imamul Bukhari tanya lebih dari 1000 orang gurunya. Yang akidah ini beliau masuk berkeliling ke berbagai negeri berulang kali, malah di sebagian negeri masuk 5 kali. Semua gurunya bersepakat akan 5-10 hal itu. Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi menyebutkan lebih daripada itu, malah di seluruh pembahasan i'tiqad. Mungkin tidak ada satu negeri kaum muslimin yang ada kaum musliminnya, ulama Islamnya, kecuali mereka datangi. Nah, itu keyakinan terwarisi dari masa ke masa, berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya itu kan akidah yang benar. Jadi kalau ini dimaklumi, diketahui, itu sebab istiqamah. Cuma menjadi masalah baru hijrah, baru dia mengenal sunnah, tiba-tiba dia memposisikan dirinya sebagai ustadz sudah. Wah, itu banyak tuh. Memposisikan dirinya sebagai seorang yang boleh untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, seorang belajar pun belum tentu bisa seperti itu. Jadi Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau itu tidak memberi fatwa kecuali setelah direkomendasikan oleh 80 orang gurunya. 80 orang. Bahwa kami ini layak untuk memberi fatwa. Ini seorang kadang berguru aja belum. Udah pakai 80 fatwa. Dibalik polanya Ustaz, dibalik. Nah, ini termasuk masalah kita di belakang ini. Kadang kita kalau bicara di masalah dunia, ini ada yang bicara misalnya masalah strategi bisnis ya. Dia bukan keahliannya situ, nggak mungkin yang sekolahnya di situ. Ngapain kamu bicara di situ? Kamu nggak ngerti. Tapi masya Allah kalau bicara masalah agama, seakan-akan itu lahan semuanya bisa. Nah ini kadang pengaruh nggak bagus ya. Ada sebagian orang yang saya lihat kadang ini bicara saudara-saudara kita yang mu'allaf ya, baru masuk Islam. Kadang dari background agama yang memang seperti orang-orang Nasara disebutkan, dasar pikirannya memang bicara tanpa ilmu, beramal tidak di atas landasan ilmu. Kebiasaan lama ini berpengaruh pada dia. Dipikirnya masuk ke dalam Islam juga seperti itu. Padahal di dalam Islam itu tidak boleh seorang bicara kecuali dengan ilmu. Iya. Makanya kita berlindung dari dua jalan itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jarang orang yang dimurka itu Yahudi. Mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Bukan pula ad-dallin, orang-orang yang disesatkan. Beramal tapi tanpa ilmu. Nah karena itu jalannya Nabi dan para sahabat itu, mereka itulah yang disebut huda, petunjuk, karena mereka ada ilmu dan mereka amalkan, dan mereka tidak beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Nah, itu petunjuk dan jalan lurus. Nah jadi kelurusan akidah ini penting. Nah, itu yang dibahas tadi saya cerita hadits Jundub bin Abdillah ya. Fata'allamnal iman, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Kita belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Ini para sahabat ini dididik seperti itu. Sebab itu memang ruhnya, kekuatannya, intinya. Jangan kita sibukkan diri dengan hal yang cabang seperti yang disebut Ustadz Riyad sebelum dia bangun dirinya di atas pondasi yang benar. Ya bagaimana caranya dia membangun pondasi bangunannya membangun bangunannya kalau pondasinya tidak ada? Ya bisa runtuh nanti bangunan itu. Benar-benar. Iya benar. Tapi lucunya mereka yang ringan berfatwa yang tanpa ilmu itu, giliran ada yang mention dia misalnya, Ustadz Anda mau nanya nih, tapi dia langsung naikin ke sosial medianya dia, di repost dengan bilang bahwa afwan, Anda bukan Ustadz. Asik. Ada yang begitu tuh Ustadz. Jadi dia seolah-olah merendah. Padahal kemarin-kemarin dia fatwa. Tiba-tiba dia bilang, Anda bukan Ustadz nih. Jadi seorang kalau dia bicara, ditanya sesuatu, dia bicara pas, benar dia bicaranya. Setelah dia periksa, dia tanya ke Ustadz, dia enggak salah. Nah, itu sudah berdosa. Karena dia asalnya bicara tanpa ilmu. Nah itu sudah dosa. Benarnya dosa. Dia benar saja, tapi bicara tanpa ilmu, dia dosa juga. Hatta sahih dalil yang dibawain. Kan di dalam Al-Quran kan jelas, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Tidak dirinci benar atau salah. Yang penting kamu tidak punya ilmu. Jangan kamu berhenti di atas hal yang tidak punya ilmu. Dan diri ancaman. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya guru yang kita belajar itu harus benar akidahnya.
Nah, dan itu bekal pokok orang yang mulai mengenal sunnah, ya berhijrah itu tadi. Bekal pokoknya itu diperkenalkan akidah yang benar. Itu yang membuat dia istiqamah. Kayaknya Nabi SAW itu enggak menerangkan keutamaan saja dulu. Ya, beliau ketika ada yang bertanya tentang wudu, Nabi langsung peragakan cara berwudu dulu. Mengerti hukum, baru Nabi terangkan keutamaan. Hadal wudu. Faman tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla raka'ataini la yuhaddits fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Inilah wudu, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Terang dulu hukumnya, ilmunya masuk dulu. Baru dikasih keutamaan. Nah, siapa yang sholat seperti ini, lalu dia wudu seperti ini, lalu sholat 2 rakaat, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Tapi banyak dari kita itu kadang mengajarinya dikasih keutamaan buat senang, hadir. Ya bagus juga sih dari sudut dia bersemangat gitu ya, untuk bersemangat. Tapi giliran datang badai, tidak ada akarnya yang kuat ke ini, yang menahan badai itu. Betul. Nah, inilah yang kadang terpinta. Kita yang datang syubhat, fitnah besar, dia tidak ada pijakan. Dia tidak ada pijakan di atas banjir, tidak ada pijakan, ya tenggelam lah. Benar. Jadi itu sebenarnya diantara dasar pokoknya. Karena itu guru itu harus kita cari guru orang yang akidahnya benar. Sebab dia tahu ketika dia ngajari murid, dia tahu murid ini apa yang menyelamatkannya dari neraka itu dia tahu. Maka itu yang dia berikan untuknya, ketulusannya. Bukan dia inginkan murid ini mengikuti dia, meniup dia sampai besar. Atau dia inginkan dari muridnya ini menjadi pendukungnya, orang yang menabuh genderang untuknya. Tapi dia inginkan murid ini selamat dari api neraka. Nah, itu inti dakwah. Makanya seorang guru itu juga dia harus penasehat, tulus. Ya, dia menghendaki orang itu selamat dari api neraka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nah ini apa namanya, warisan yang sangat besar yang harus kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk mengunjungi seorang anak muda, anak Yahudi, sudah sakaratul maut, mau meninggal. Maka dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajak masuk ke dalam Islam. Karena muda Yahudi ini dilihat menoleh ke ayahnya. Ya, orang Yahudi tahu Nabi Muhammad itu benar. Seperti dia kenal anak-anaknya sendiri. Tahu. Ayahnya berkata, Ati Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim, Nabi Muhammad. Dia masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berkata, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi itu yang diinginkan harusnya dari seorang guru itu. Dia nggak melihat murid itu dari sudut siapa dia, backgroundnya dulu apa, seorang pejabat ke artis ke apa, dia nggak melihat itu. Dia nggak melihat pada penampilannya, pada hartanya, tapi dia lihat dia ini adalah seorang hamba Allah yang perlu dia berikan sesuatu menyelamatkannya dari api neraka. Nah, itu yang harusnya yang diperhatikan. Ya, dan itu cara berpikir seorang guru. Makanya kalau dia memberikan sesuatu itu, dia nggak ada sungkan. Dia lihat pada muridnya ada hal yang membahayakan akhiratnya, dia akan bilang, kamu ini berbahaya kalau seperti ini. Dia nasihati dalam hal tersebut. Ya, dan tentunya namanya juga cara memperbaiki, ya, itu semuanya dengan hikmah. Nah, itulah makna seorang guru itu penasehat. Ya, tulus. Dia tahu cara menasihatinya, punya hikmah di dalamnya. Kemudian yang keempat dari sifat seorang guru itu harus menekuni bidang yang diajari. Ya, kalau bukan bidangnya ya jangan dia masuk ke situ. Jadi pada hal yang dia tekuni, hal yang dia pelajari, dia pernah mempelajarinya, talaki dari guru tentang hal tersebut, itu yang diajarkan. Jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang bukan keahliannya. Sebab banyak orang yang kadang keliru ya di dalam hal itu, dia masuk kepada bukan keahliannya. Bahkan ada lebih daripada itu, dia ahli tapi bukan wewenangnya dia berbicara di situ. Ada lagi tahapannya tuh. Kita tahapan lebih ini lagi, bukan wewenangnya. Jadi kadang sebagian teman-teman kita ini, masya Allah, sudah bukan dia ahli di situ, bukan wewenangnya pula di situ, masuk pula menjadi mufti dunia di dalam hal itu. Mufti dunia. Seakan-akan ahli fatwa yang paling hebat sudah. Kadang kalau ditanyakan kepada seorang alim pertanyaan itu, dia bisa menangis 7 hari 7 malam sebelum menjawabnya. Nah, ini datang masya Allah menjawab masalah-masalah terkait dengan darah, terkait dengan
umat manusia, terkait dengan tata negara, terkait dengan ini, hal-hal yang kadang seorang karena kurangnya kejahilan akhirnya tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan seorang yang berilmu, dia ketika berbicara itu dia bicara dengan ilmu, dia bicara di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bicara dengan hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap dirinya, bukan membuat manusia itu ridha. Iya. Kemudian yang lainnya juga yang perlu kayaknya dari sudut pandang saya, itu populer ya di kalangan para ulama, disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, luzumul istiqamah a'dhamul karamah. Ya, continue di atas istiqamah itu karamah yang paling hebat. Orang kan selalu bilang karamah itu sholat di atas air, sholat dia saudara, wali Allah itu begini. Dia nggak tahu bahwa karamah itu ada yang sifatnya ma'nawiyah. Nah, itu lebih hebat sebenarnya karamah itu. Dia diluruskan jalannya, dia keliru datang teguran, meluruskan jalannya. Dia diberi taufik, dapat guru yang bagus, kenal orang yang manhajnya lurus. Itu karamah untuk dia. Tapi dia nggak sadar bahwa itu nikmat. Nah, karena dia nggak sadar nikmat, akhirnya susah dia istiqamah. Sudah tidak dapat guru yang bagus, dia tidak kenal ilmu yang baik. Kemudian akhirnya jalan untuk istiqamah itu sulit baginya, karena belum ada pijakan-pijakan di dalam hal itu. Apalagi kalau dia diitari oleh hal-hal yang bisa mengeluarkannya dari jalan, masuklah kepadanya hubbus syuhra, hubbud dhuhur, gemar untuk tampil, senang diorangkan. Ya, apalagi kalau backgroundnya memang dahulu senang tampil ya, sudah tersohor di tengah manusia. Ya, jangankan orang yang baru belajar, itu para ulama sebutkan akhir da kharaja min qulubis salihin hubbus syuhra. Akhir dari penyakit yang keluar dari hatinya orang-orang salih itu cinta ketenaran. Cinta ketenaran. Itu memang selalu dikontrol diri dalam hal itu. Orang sebagian dari ulama salaf itu ada yang mengontrol dirinya di atas banyaknya manusia yang hadir itu beraneka ragam cara yang ajaib di tengah mereka. Tapi kalau seorang melihat kondisi dirinya itu selalu dia perhatikan. Dia ini ketika berbicara di depan dia sebenarnya berbicara untuk siapa? Untuk Allah atau untuk dirinya sendiri? Nah, sebab kadang ada orang-orang yang berbicara, dianggap dirinya berbicara untuk Allah, ikhlas untuk Allah, padahal sebenarnya dia berbicara untuk dirinya sendiri, untuk kemanfaatan dirinya. Nah, ini kadang sesuatu di dalam hati itu selalu diperbaiki di tengah orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, karena bagi mereka memperbaiki kualitas dari amalan itu lebih hebat dari amalan itu sendiri, dari beramal dengan amalan itu sendiri. Ya, kualitasnya ini dari sudut niatnya, keabsahannya, kesesuaiannya di atas sunnah Rasulullah SAW itu menjadi perhatiannya. Ya, jadi istiqomah ini penting. Nah, ini yang membuat dia teguh. Dan untuk istiqomah itu dia perlu kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang salih. Ya, jangan dia dekat kepada orang-orang yang dia sudah tahu dari sudut akidah bermasalah. Ini misalnya pendukung Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, ya khilafah itu menganggap tidak ada pemerintah yang syah di atas muka bumi, hanya khilafah yang benar, didengar pula yang seperti itu. Nah, ini kan sudah tidak istiqamah. Padahal itu dari jalan beragama orang sudah tahu ini pasti bermasalah. Iya. Seindah apapun akhlak yang dia miliki. Dan seorang jangan terpengaruh dengan hal itu. Ad-Daruqutni rahimahullah, itu beliau jatuh di dalam sebagian kesalahan karena dia punya guru yang sangat indah akhlaknya, sehingga beliau terpengaruh di dalam hal itu, dikritik oleh para ulama. Lebih daripada Ad-Daruqutni, Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani rahimahullah ta'ala, dan disebut di dalam buku sejarah ahli hadits yang paling banyak dikunjungi oleh manusia, didatangi. Imam Yamaniyin, ya, imamnya negeri Yaman, As-San'ani. Padahal di kampung halaman beliau itu disebutkan itu paling susah kalau orang ini datang tempat beliau mau dapat air, jalan dulu berapa mil untuk dapat air. Tapi bersamaan dengan itu, ahli hadits yang paling banyak dilakukan perjalanan untuk menjumpai beliau. Ya, ini di masa dahulu ya. Kalau kita masya Allah ya, kita cuma beli tiket aja, beli ini susah banget untuk pergi belajar. Iya benar. Ya, Abdul Razzaq As-San'ani ini masuk ke dalam diri beliau sebagian
tasyayyu. Ya, condong ke pemahaman Syiah, bukan Syiah, tapi condong ke pemahaman Syiah. Karena dia punya guru yang bernama Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Kata Sonani, a'jabani samtuhu. Wibawa guruku ini membuat saya kagum sekali. Gara-gara penampilan gurunya, akhirnya beliau yang lebih berilmu dari gurunya dan lebih luas dari ininya terpengaruh. Apalagi orang yang baru belajar, baru hijrah. Oh, belajar aja ke semuanya, nggak ada masalah. Ambil baiknya, buang yang buruknya, masya Allah. Taunya dari mana baik kamu buruknya? Ya, saya kalau seperti itu ya berarti kamu usah belajar, kamu sudah hebat. Lebih hebat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia sudah tahu semuanya kan. Bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Membedakan yang baik yang buruk. Akhirnya ya suruh aja semuanya jadi ulama gitu. Nah, itu kan tidak benar. Jadi maksudnya kita mengarahkan orang itu pada hal yang logis saja, hal yang biasa. Kita lihat kenyataannya teman-teman kita yang hadir biasa di kuliah Mafatihul Ilm itu, masya Allah, ada teman-teman yang punya background dulu mungkin artis, ada dulu yang orang terkenal, ya bisa istiqamah, tapi nggak kelihatan ketenaran itu membantu dia. Terus belajarnya itu rapi. Nah ini teman-teman yang seperti ini kita lihat, alhamdulillah lebih bagus, lebih istiqamah. Ya, dan kita harapkan ini mungkin bisa menjadi contoh-contoh baik. Dan di atas segala hal bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap selalu mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya sendiri secara pribadi saya selalu berbaik sangka dan saya selalu berharap untuk semua dari kaum muslimin dan muslimat itu dibimbing di atas hidayah, diberi hal yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing kepada jalan yang lurus dan dijauhkan dari pintu-pintu kesesatan. Ya Allah ta'ala. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Nah gini, sedikit lagi. Intinya banyak juga orang-orang yang ingin belajar agama nih Ustaz, karena mungkin modalnya semangat apa segala macam. Kayak Ana kan masuk sempat kejebak tuh. Ana masuk ISIS. Waktu itu sempat masuk itu apa ya, kajiannya ngumpet-ngumpet di Telegram. Masuknya harus berbaiat dulu Abu Bakar al-Baghdadi, bersumpah bahwa bukan antek-antek pemerintah. Taunya di dalam itu kajiannya ada video-video yang ada tonton Aman Abdurrahman, macem-macem tuh di situ tuh. Sawah, Ustaz, sawah ada tontonin. Kenapa? Karena gini Ustaz, banyak juga gini deh, teman-teman Anda juga yang tiba-tiba ke Ikhwanul Muslimin. Bandel sih dari dulu. Enggak, soalnya tuh kelihatan kayak Islam banget gitu loh. Waktu itu. Iya kan? Kita menilai dari penampilan awal. Iya, penampilan. Terus yang diserukan bahwa benar juga ya, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia adalah berarti bukan Islam nih. Benar juga ya. Kita kan dulu aneh pribadi ya Ustaz ya, melihatnya bahwa kenapa bisa masuk ke ISIS pada saat itu hampir berangkat juga karena memang dia berlabelkan DI, Daulatul Islam ya Baqiyah, kata dia nih. Iya, maksudnya oh ini bener nih ya, karena yang dia teriakan tuh adalah masa lu Pancasila, masa lu UUD 45 buatan siapa, capek-capek Rasul kibarin bendera. Oh bener juga ya. Nah jadinya kan kesemangatnya ke situ sama kayak seperti IM sekarang juga kan, banyak yang teman-teman kita jadi kesana turun ke jalanan dan lain-lainnya. Nah itu gimana cara mereka membedakan bahwa yang semangat seperti apa sih yang dinilai sehingga dia pikir bahwa oh ini ternyata memang hijrah tuh semangatnya harus yang kayak gini nih. Soalnya banyak masih pengaruh ke sana gitu loh Ustaz. Ya. Kan kesian pemerintah kita kalau tiba-tiba ada urusan demo lagi, berapa biaya tuh keluar tuh budget tuh. Trotoar berantakan apa segala macam. Nah, begitu-begitu gimana pemikiran-pemikiran? Antum waktu itu belajar nggak? Aneng kenanya kalau boleh cerita dikit kan. Iya sih nggak begitu belajar. Belajar mana di dalam ya? Ya sudah belajar dari sebelum kena atau belajar di dalam? Sebelum kena. Iya belajarnya mah begitu aja terus terang. Nah, gara-gara ngeliat postingan di Explore Instagram, dia lagi jelek-jelekin ada foto Raja Salman, foto sama Vladimir Putin. Tuh lihat tuh bermudah-mudah mah negara kafir. Foto lagi bareng sama siapa gitu misalnya, foto sama perempuan, kepala pemerintahan atau perdana menteri negara mana, Anda masuk di situ, dia bilang negara Saudi sesungguhnya sudah kafir. Nah begitu kan, Anda masuk komen, ya ente dari mana nih begini, dulu kan senang komen juga kan, dia balas tuh komennya Ustaz,
Mas dia balas, Ana masih inget banget. Pokoknya waktu itu nama akunnya kalau nggak salah, kalau yang dulu yang nggak tahu, kalau ada kemiripan Ana mohon maaf, Lampung Bertauhid, namanya Muhammad tuh orang. Akhirnya dia balas, ente mau punya bukti-bukti yang lebih kuat, kita ngobrol di DM. Nanti Ana kirimin video-video pembuktian lewat Telegram. Ana digiring tuh sampai Telegram. Masuk Telegram, terus tiba-tiba dikirimin video-video tentang Saudi begini, begitu, macam-macam. Segala ada foto dikomenin, kan ada bingkai Raja Salman tuh, dikomenin, begitu-begitu, macam-macam. Isbalnya juga dikomenin. Oh iya, begitu. Iya begitu-begitu. Saat maksudnya banyak ternyata teman-teman Anda juga yang masih pemahaman seperti itu juga. Iya. Kelihatannya soalnya, khilafah nih yang benar nih, karena memang iya ya kalimatillah nih yang diangkat. Nah, bagaimana Ustaz Fadol? Ya jadi sebenarnya itu sudah kelihatan ya, dasarnya itu kan, misalnya antum pada saat itu belum belajar. Iya, itu pokok sebenarnya. Jadi karena antum belum belajar, jadi mudah terombang ambing. Lihat sesuatu, gampang, iya dari mana? Antum nggak pernah belajar. Milih dia iya. Nah, itu kan cuma aktivitas saja, emosi aja yang membantu untuk itu. Padahal kalau misalnya kita ambil ya, seperti potret Raja Salman sama Presiden Rusia ya. Iya itu. Misalnya Nabi SAW duduk sama Abu Jahal, Abu Lahab di masa itu disimpan aja ke potret, dikomentari kayak gimana. Oh lihat nih, Rasulullah duduk sama orang-orang kafir. Itu di konteks apa posisinya? Itu kan harus dipahami konteksnya apa. Jadi kalau di perjanjian Hudaybiyah itu memang harus bertemu, masa orang mau bikin perjanjian dah ketemu sama orang-orang kafirnya. Ya kan? Hubungan bilateral antara dua negara itu ada di hukumnya. Kalau kita belajar itu satu perpustakaan ini mungkin lebih banyak daripada studio ini isinya. Itu ada buku-buku tentang siasat syariah, tentang tata negara, banyak buku-bukunya. Tentang hubungan diplomasi saja, tentang ada yang bikin tesis doktor. Itu satu jilid tebal begini, khusus untuk seorang diplomasi. Yang pernah ada di utusan saya, seorang diplomat saya sebagai utusan-utusan. Itu ada satu pembahasan. Jadi maksudnya itu kalau diambil potretnya, misalnya Nabi SAW ditanya oleh seorang perempuan, datang perempuan bertanya kepada Nabi. Ya, coba aja misalnya kayak Raja Salman itu dengan perempuan, apa bedanya di situ? Itu di konteks apa posisinya? Ya. Raja Salman isbal misalnya. Coba lihat sebagian pengajar di Masjidil Haram itu ada yang isbal. Imam Nawawi beliau mengatakan tidak ada masalah isbal, makruh. Bukan haram. Bahkan beliau sebut itu pendapat mayoritas ulama. Ya kan? Terus dijadikan ukuran begitu sesat tidaknya orang, subhanallah, ekstrem sekali. Itu hal yang ada ranah silam pendapat di tengah para ulama. Nah, di situ karena kurangnya ilmu. Karena kurangnya ilmu. Ya, saya ingat ada seorang syekh ya, dia cerita masa mudanya. Cerita. Beliau keluar dia hadir di pelajaran seorang syekh di Masjidil Haram, isbal syekhnya. Keluar gara-gara ngeliat? Ya, dia hadir pelajaran Masjidil Haram. Syekhnya keluar, dia ikuti syekhnya. Isbal nih. Karena isbal syekhnya kan, diikutin. Bilang, "Syekh, kenapa antum isbal?" Ngeri. Langsung tembak aja, "Kenapa kamu isbal?" Dia bicara lagi, itu udah masuk akal dia. Tapi setelah dia belajar, baru dia tahu betapa jahilnya saya dahulu. Ya Allah. Kenapa saya dengan sedemikian lancangnya mengingkari seorang alim, walaupun itu bukan pendapat yang kuat ya. Tapi itu ada dari ulama yang mengucapkannya. Dan kadang seorang alim berpendapat seperti itu, dia sudah pelajari misalnya kasusnya, dia bangun pendapatnya, itu yang dipertanggungjawabkan di depan Allah bagi dirinya. Ya, kita jangan masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu. Dan ini bukan saya gampang. Dia untuk ngingkarin syekhnya. Ini posisinya anak muda gitu loh, ngingkarin syekhnya, masya Allah. Jadi keteguhan itu memang kita perlu duduk sama orang-orang yang rasih. Kalau pernah kenal dengan orang yang berilmu, mungkin banyak hal yang berubah. Nah, makanya Jabir itu di Sahih Muslim itu kan ada kisah yang ajib itu sebenarnya. Dan itu perlu banyak dikaji sebenarnya dan dilestarikan kisah itu. Jadi disebutkan tentang kisah anak-anak muda. Ini sudah terpengaruh pemahaman Khawarij mereka. Ya mereka ini sudah bersepakat mau melakukan kudeta.
Ya, sudah bersepakat lebih daripada antum. Belum. Waktu Antum kan baru masuk doang. iya. Tapi waktu itu di tahun 2014 15 itu Ana pas masuk ke ISIS itu Ana udah kafirin Pak Jokowi waktu itu, Ustaz. Waktu itu cuma belum sampai berontak. Ya, ini sudah menyusun strategi untuk berontak mereka. Mereka bilang begini. Ma'alish ya, ayam hari siapa? Khilafah siapa? Zaman khilafah siapa berarti? Ini saya lupa zaman khilafahnya siapa, tapi ini masa hidupnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Zaman Ali kah, zaman Utsman kah? Mungkin masih di Jabir kan dari sahabat muda ya. Iya. Jadi beliau mendapati ujung khilafah awal di masa Umayyah. lebih daripada itu. Jadi kita enggak begitu ingat jelas di mana di masa pemerintahan siapa. Jelas mereka ini orang-orang Khawarij ini sudah siap mau kudeta. Tapi mereka bilang tunggu dulu. Musim haji dulu. Kita pergi haji bareng-bareng mereka. Begitu sampai di Mekah, mereka bilang apa? Oh, tunggu dulu. Kita undur dulu sampai kita kunjungan ke kota Medina, kota Rasulullah SAW. Datanglah mereka. Jadi semangat haji, kota itu semuanya punya. Orang-orang yang baru hijrah itu semuanya kayak gitu. Iya, benar. Sama. Ya. Begitu sampai di Masjid Nabawi, dia dapati seorang syekh yang sedang bersandar, ditarik oleh banyak manusia. Duduklah mereka hadir di situ, di majelis itu. Syekh ini bercerita dari Nabi SAW tentang kisah Al-Jahannamiyun. Jahannamiyun ini orang-orang yang sudah masuk neraka Jahannam, kemudian dikeluarkan lagi, lalu dimasukkan ke sungai kehidupan, tumbuh lagi, setelah itu dimasukkan ke surga. Oke. Itu kan tidak masuk akalnya kaum Khawarij. Bagi kaum Khawarij itu pelaku dosa besar, itu abadi. Kafir di dunia dan di akhirat, kekal di neraka. Kok bisa ini orang keluar dari neraka? Tidak masuk akalnya. Tapi dia nggak bisa nolak, ini bercerita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Maka setelah selesai pelajaran datanglah mereka kepada Jabir. Ya Syekh, ditanya dulu siapa Syekh ini. Sebut bahwa ini sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah. Tanyalah mereka haditsnya. Kata Jabir, saya tidak mendengarkan hadits itu sekali dua kali. Saya mendengarnya dengan telingaku, dipahami oleh hatiku. Itulah ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Jabir berdusta. Akhirnya dari satu hadits ini, anak-anak muda yang tadinya semuanya mau berontak, rujuk semuanya. Kecuali satu orang saja. Oh, sisa satu. Tapi ini kan subhanallah, dari satu hadits yang disampaikan oleh Jabir, merubah kehidupan mereka. Itu karena dia tidak dapat guru yang bagus. Itu kuncinya. Selama ini tidak dapat guru yang bagus. Jadi berkeliling sana sini, merasa dirinya yang paling hebat, paling bagus ibadahnya, paling bagus baca Al-Qur'annya, ya, kemudian paling hebat, paling takut kepada Allah. Mereka paling banyak menangis itu kalau sholat, kaum Khawarij. Tapi tidak pernah belajar ilmu dari para sahabat. Makanya Ali bin Abi Thalib itu ketika menyalahkan kaum Khawarij, beliau coba menghujah berkata, di tengah kalian tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah cukup. Yang gabung ke sana ya. Nah, mungkin kalian benar, karena tidak ada seorang sahabat pun dari sahabat Nabi bersama kalian. Beda dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sahabat dan di sekitarnya ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang guru yang benar itu penting. Ya. Dan guru yang menyampaikan hal yang diperlukan oleh seorang murid dalam hal itu. Jadi yang seperti yang disebutkan tadi itu kan syubhat-syubhat. Ya kalau masuk ke dalam seorang alim, dipatahkan syubhat itu dengan sunnah, akan tampak dengan jelas hal-hal yang disebutkan itu tadi. Dan itu mudah di dalam menerangkannya. Itu saya punya buku, judulnya Pedoman Peristiwa. Ini khusus untuk menanggapi kejadian seputar ISIS, Boko Haram, ya Al-Qaeda yang semisal dengannya. Dan saya sebutkan syubhat-syubhat mereka yang terbesar. Kenapa mengkafirkan? Kemudian saya terangkan kekeliruan dan cara memahami syubhat itu. Dan di buku saya sebelumnya, Antara Jihad dan Terorisme, itu di bab yang keempat, itu saya bantah khusus pemikirannya Imam Samudra. Kekeliruan dia dalam memahami, mengkafirkan, membunuh semua orang kafir dengan dalil ayat. Ya. Wa qatuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu dapati mereka. Ambil sepotong ayat, dia tidak tahu ayat ini di konteks apa. Ya, di tempat ayatnya saja itu di tengah ayat. Dia tidak lihat ayat sebelumnya, ayat setelahnya. Ambil satu kalimat dipakai dengan hukum umum. Nah, itu kan ketika orang baca, oh ini ayat Al-Quran, tidak mungkin kita salah, keliru dan seterusnya. Ya mungkin saya pernah cerita ya, saya pernah mencuci otak supir taksi. Mungkin saya perkirakan 15 menit aja saya cuci otaknya. Kenapa Ustaz? Ya saya keluar dari rumah,
naik taksi. Saya keluar dari taksi. Bapaknya Masya Allah, jenggot itu penampilannya. Tiba-tiba bertanya, Ustaz, tanya tentang masalah jihad. Kaget juga saya. Ini baru subuh, baru keluar gitu. Tiba-tiba tanya masalah jihad. Ya sudah saya terangkan sambil jalan gitu. Jadi dari rumah saya itu sampai ke pintu tol, dekat pintu tol, sudah mulai dia bilang, Ustaz, alhamdulillah ini. Saya berterima kasih nih Ustaz. Saya hampir saja, terus terang Ustaz ya. Saya hampir saja ini menjadi pengantin untuk bom bunuh diri. Saya sudah diagendakan. Ini sudah mau jadi pelaku ini. Iya, pengantin betul nih. Jadi dia bisa sadar hanya sekitar 15 menit lah, paling lama gitu. Apa itu, Ustaz? Dia nanya masalah jihad, terus masalah orang kafir. Saya hanya terangkan beberapa hal seputar jihad itu, ketentuannya. Orang kafir itu tidak seperti yang dia sangka. Kafir itu tidak semuanya boleh dibunuhi. Ya saya seputar itulah. Tidak banyak saya jelaskan. Tapi itu menyentuh hatinya Masya Allah. Netralisir syubhat ya. Iya. Begitu mau masuk ke tolnya, ya agak pinggir-pinggir sedikit. Ustaz, kami biasanya ngumpul-ngumpul di sana. Jadi cepu langsung dia. langsung rujuk jadi cepu. Ngumpul-ngumpul di sana. Soalnya ngapain antum di situ? Kami baca bukunya Imam Samutra. Antara jihad dan terorisme. Itulah yang membuat saya bersemangat ya. Kenapa saya membantah buku itu juga, karena saya khawatir nanti banyak orang yang semisal ini yang terpengaruh hanya gara-gara dia baca buku saja. Nah itu kan hal-hal yang kadang namanya seorang dia punya semangat, tapi ketika tidak dibimbing dengan ilmu, semangatnya ini bisa menghancurkannya. Nah inilah orang-orang yang tadi itu baru berhijrah, baru semangat, belum dapat bimbingan ilmu, tapi Masya Allah ingin berpandangan luas. Oh nggak apa-apa nih, saya coba lihat ini. Oh apa pendapatnya ini? Oh ini kayaknya nggak benar ini. Masuk ke channel ini, lihat ini. Apalagi sekarang ini semuanya bisa diakses. Semua pemikiran bisa ada di antara kedua tangannya nih. Di jempolnya dia bisa lihat semua pemikiran. Padahal dia nggak pernah belajar, nggak ada filter untuk hal itu. Ya itu mungkin ya di antara sebab pokoknya Allah Ta'ala. Silakan kalau mau ditambah. Masya Allah, Masya Allah. Nah gini, menarik mungkin Ustadz Abdul Bar, Masya Allah. Kan tadi udah dibahas mengenai bagaimana cara memilih guru apa segala macam. Nggak sedikit juga sih, banyak yang mungkin baru-baru ngaji juga. Terukurnya yang menjadi indikasi utama adalah ketika guru itu sudah aktif atau bahkan menjadi pemimpin sebuah pesantren. Itu dulu tuh. Biasanya begitu kalau di kalangan anak nih Ustadz. Jadi kan dia ini berarti beliau ini megang pesantren ini, beliau ini megang pesantren begini dan lain sebagainya, dengan rekomendasi lingkungan sekitar. Nah tapi ternyata fenomenal yang memang lagi kenceng banget, beredar banget ke permukaan sekarang ini adalah ada seorang yang memang diustadkan, terus dia malah, berita yang Anda dapat ya, malah ia berbuat mungkin kawin kontrak lah istilahnya apa segala macam dengan 12 akhwat atau mungkin santriwati yang ada di sana. Itu lagi rame itu. Bahkan ada yang bilang lebih dari 12. Nah terus isunya juga makin kencang juga bahwa dia katanya Salafi. Ada yang bilang juga dia Syiah. Nah ini kan makin kesini makin banyak yang ngaji, jadi makin kayak bingung nih, khawatir mungkin ini yang sebenarnya yang benar yang mana sih? Memang boleh begini ya, boleh begitu ya. Tapi kan dia punya pesantren. Nah itu. Itu bagaimana Ustaz menyikapi seperti ini Ustaz? Itu lagi rame itu, nggak tahu tuh itu beneran. Iya kan jadinya kan Islam sendiri citranya rusak sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Nah sampai-sampai ini jadi anak ingat ya. Ini sih bukan kasus yang ini ya, karena memang ini kasus yang baru sekarang ya. Tapi kalau ditarik, dicocokin tuh sebenarnya sama, karena memang benang merahnya sama. Adalah mungkin gak usah disebutkan namanya, masih di lingkungan anak juga, bisa dibilang mungkin keluarga terdekat, sampai-sampai nggak mau masukin, nih orang tuanya nih nggak mau masukin anaknya ke pesantren karena image pesantren begitu, ada sampai sebegitu. Nah berarti kan artinya kan kalau ditarik kan nyambung tuh, apalagi mungkin ibu itu ngelihat tayangan yang sekarang, mungkin makin menjadi tuh kan katanya mau masuk pesantren, jangan nak ntar kamu jadinya di para jajaran gandengan permaisurinya dalam tanda kutip. Bagaimana Ustaz? Ya, ini musibah ya. Artinya musibah mencoreng wajah Islam gitu. Padahal ini salah satu oknum, sebagaimana di setiap aliran ada oknum-oknum tertentu gitu. Nah, keyakinan dalam khusus sebenarnya tadi kan sudah kita singgung
bahwasanya beriman sebagaimana imannya sahabat, berislam sebagaimana Islamnya, bermuamalah sebagaimana muamalahnya sahabat. Kalau kita kembalikan dengan barometer ini, itu gampang sekali. Bagaimana sih sahabat menikah? Kan? Ya, bagaimana? Ada hadisnya. Ya, la nikaha illa biwali misalnya, tidak boleh menikah kecuali dengan wali. Itu kan jelas. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin nakat bi ghairi idni waliha fa nikahu batil. Ya, fa nikahu batil kata Rasulullah SAW. Siapapun dia, perempuan, ya kan, jelas itu. Yang namanya perempuan itu kalau enggak gadis ya janda. Ya kan? Ada enggak yang status lain itu? Gadis janda kan? Nah, menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jelas kan? Oke. Nah, dalam hal ini memang ada beberapa aliran yang melegalkan menikah tanpa wali. Ya. Bahkan misalnya ekstrim kiri mengatakan bahwasanya boleh selain kelompok kita itu kafir. Oh, ya. Selain kelompok kita kafir. Sehingga apa? Sehingga bahkan sebelum peristiwa ISIS terkenal sekalipun sudah ada zaman dulu. Nikah ini ustadznya yang jadi walinya kadang-kadang. Ya Allah. Ya. Sebegitu. Padahal belum ada konfirmasi apa-apa semua dari orang tuanya. Udah, orang tua kamu kafir. Ya. Udah halal gitu. Nah, ada lagi yang kelompok yang lain mengatakan kalau nikah mut'ah, ini sebenarnya zina yang dilegalisir. Ya kan? Tanpa wali, tanpa saksi, yang penting suka sama suka. Ya, siapa yang melakukan sekali pahalanya sekian, 2 kali pahalanya sekian, 3 kali pahalanya sekian. Ya, yang seperti ini jelas tadi kan gampang. Jadi semuanya patokannya jelas. Berislam sebagaimana Islamnya sahabat. Ya. Menikah sebagaimana nikahnya sahabat. Jual beli sebagaimana jual. Jadi ini kita kasih solusi ya, untuk keamanan, kenyamanan negeri, ya kan? Dan kembali lagi kepada Islamnya sahabat, imannya sahabat, muamalahnya sahabat, tauhidnya sahabat. Ini solusi yang terbaik. Ya. Oke. Untuk keluarga, masyarakat maupun negara. Seperti itu. Masya Allah. Nambahin mungkin bisa terlihat fenomena yang terjadi, bisa jadi mungkin antum mohon update sekali kan seputar itu mungkin makanya kan anda tabayun. Bagaimana? Lah nggak ada. Anda sendiri banyak ambil ibrah dari yang disampaikan dua guru kita, Ustaz Zul sama Ustaz Abdul Bar, ya, bahwa hakikatnya bimbingan yang datang dari salafus saleh dalam asar-asar mereka dan lain-lain itu hakikatnya adalah solusi, solusi bagi semua permasalahan kehidupan, mau masalah apapun. Bagaimana mereka bernegara, bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana mereka menikah, bagaimana mereka membaca, bagaimana mereka bermindset ya di dalam berakidah, di dalam bertauhid dan lain-lain. Dari situ kita menyeru manusia kepada konsep itu, konsep salafus saleh. Kenapa? Hakikatnya ya akhi, tidaklah seseorang dapat merealisasikan tauhid dengan benar sebagaimana dimaksud oleh Allah kecuali apabila mereka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang dapat merealisasikan sunnah Rasul secara hak kecuali mereka ngikutin metode para sahabat salafus saleh di dalam beragama. Yeah. Jadi itu sepaket itu nggak bisa lepas. Dari situ kita ingkari dan bahkan di beberapa saat kita mesti menyebutkan beberapa tokoh yang membawakan kekeliruan, menyesatkan manusia atau organisasinya atau nama orangnya. Kadang kita mesti menyebutkan itu. Ahlus Sunnah emang konsepnya demikian dan kita lakukan ini out of love. Wallahi out of love. Berangkat dari cinta kita kepada para manusia, bukan out of hatred. Enggak berangkat dari kebencian. Sebagaimana yang Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah belum beriman dengan baik salah seorang di antara kalian sehingga ia cintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Nah kita cinta apabila umat nih selamat dari kesesatan. Kita nggak mau membiarkan mereka berjalan menuju jurang yang mereka nggak lihat. Dari situ kita peringatkan mereka dari jurang itu, gitu loh.
Jadi tidaklah kita diamkan kesesatan, tidak kita diamkan kesyirikan, tidak kita diamkan kekufuran. Kita ingkari itu semua. Bahkan kalau perlu tokoh-tokohnya kita sebut namanya, kita sebut juga organisasinya. Kadang mesti kita sampaikan ini. Kenapa? Berangkat dari cinta kita kepada manusia. Kita inginkan keselamatan untuk mereka sebesar kita inginkan keselamatan itu untuk diri kita. Dari situ kita peringatkan manusia. Ya. Dan itu adalah solusi yang terbaik. Yang datang dari salafus saleh untuk semua aspek kehidupan. Anda setuju dengan yang disampaikan sama Ustaz Abdul Bar, Ustaz Zul dari tadi. Kita sama-sama belajar. Oh iya, jelas. Itu aja dari Anda. Ya, mungkin terakhir kalau untuk antum Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin seperti apa Ustaz? Maksudnya saat apa segala macam gitu. Mungkin ada banyak yang belum tahu juga, apalagi kan yang baru-baru belajar mungkin ngaji. Karena kan selalu disebut sama Allah sendiri itu sendiri, Allah, Rasul, pemimpinmu, kan begitu. Maksudnya selevelnya apa nih? Aduh, kalau kita bahas gimana detail teknis ya panjang. Oke, singkat. Cuman singkatnya kaidah umumnya begini ya. La ta'ah li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak bro. Absolute. Absolute. Nggak pakai kecuali. Tapi taat pengagungan, ketaatan kepada makhluk seperti taat rakyat pada penguasa, taat anak pada orang tua, taat suami pada istri pada suami. Ya kan? Itu muqayyad, diikat dengan syarat. Apabila poin-poin yang diperintahkan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau apa keterangan yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika poin yang diarahkan itu bertentangan, maka loyalitas kita harus kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kepada penguasa, enggak boleh kepada suami, enggak boleh kepada orang tua. Ketika bertentangan begitu. Oke. Dapat. Tapi sama, semua juga sepakat. Bukan juga maknanya ketika ada poin yang diperintahkan bertentangan dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya, bukan juga maknanya kita membatalkan semua bentuk pengagungan dan ketaatan kita. Misal orang tua, dulu kita taatin jangan orang tua, taatin orang tua. Orang tua lu, misal orang tua kita nih, orang tua ente nyuruh buka kerudung. Iya. Buka jilbab, taati jangan. Jangan. Iya kan pelanggaran syariat dong. Kenanya lah kan lu cowok taati. Enggak. Iya juga sih. Bener juga sih. Bener kena gue. Iya. Kok gue mikirnya secara umum ya, bener juga ya. Kena gue. Iya bener juga ya. Tahuan gue dulunya pakai jilbab. Dia anaknya cewek tuh. Jilbab, iya kan? Ente bilangnya cewek dong, ini cewek nih. Ntar aneh kejebak lagi nih. Cewek. Jilbab. Enggak, sebelah situ jangan ditaati. Tapi bukan maknanya kita membatalkan semua bentuk pengagungan kita dan kehormatan kita sama orang tua. Jadi boleh mengingkari semua perintahnya, mencaci maki atau kita demo bapak kita ganti sama bapaknya orang. Gak bisa. Nah konsep Gak bisa. Sama penguasa kayak gitu bro. Katakan ada beberapa poin penguasa melakukan, katakanlah berangkat dari ketidaktahuan mereka atau di luar kuasa mereka sehingga mereka menentukan sesuatu dan lain-lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Katakan. Tapi bukan maknanya dengan itu rakyat punya hak untuk mencela-cela, mencaci, memaki. Enggak. Terus nggak ada perbaikan dengan itu. Kita mencela-cela pemimpin, dosa atau pahala yang kita dapat? Ya dosa. Kita sabar, doakan kebaikan buat pemimpin. Dosa apa pahala? Ya pahala. Kita mencela-cela pemimpin, mungkin nggak Allah berikan perubahan pada hatinya dengan kita cela-cela? Enggak lah. Tapi kalau kita sabar, berdoa, kompakan doain pemimpin, ada kemungkinan nggak Allah rubah penguasa kita? Iya, bisa jadi. Maka orang yang berakal sehat nggak bakalan memilih cara untuk mencela-cela dan mencaci. Kalau akalnya masih sehat, cuman berhubung yang akalnya somplak banyak. Iya, banyak. Siapa kalau boleh tahu Pak? Dia nggak usah rese. Oh iya, nggak usah rese. Dikatakan rese. Nah, jadi gitulah. Untuk bersabar dan kemudian however keberadaan penguasa di fate, takdir ya, predestined ya.
Apakah seorang mukmin yang beriman dengan baik akan mencela-cela apa yang ditakdirkan atasnya ketika nggak sesuai dengan seleranya? Sabar. Doakan bagaimanapun itu berangkat dari kemahatauan Allah, kemahadilan Allah, kemahabijaksanaan Allah. Dari situ Allah jadikan pemimpin untuk rakyat yang tepat. Rakyat begitu dijadiin pemimpin begitu udah. Makanya Khulafaur Rasyidin muncul. Rakyatnya adalah manusia didikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantaslah kayak Abu Bakar, kayak Umar yang muncul. Radhiyallahu anhu. Penguasa kita. Allah Maha Adil. Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Maka Allah bilang, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sebuah kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka masing-masing. Lo ingat tuh, masing-masing. Bukan sehingga mereka merubah keadaan penguasa mereka, bukan. Tapi sehingga mereka merubah keadaan diri mereka masing-masing. Jadi lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sebagai warga negara, sebagai muslim lebih utama lagi, sebagai hamba Allah lebih utama lagi, kemudian sebagai warga negara yang baik. Udah, sisanya doakan. Sabar. Insyaallah, barakallahu fiik. Ustadz Zul, terakhir mungkin sama Ustadz Abdul Bar juga kan. Ini nggak tahu nih, Ustadz mau bocorin apa enggak? Lebih spesifik dan lebih detail, lebih dalam. Ustadz kan gabung di MUI Ustadz ya, Makassar Ustadz ya. Ada program-program kira-kira ke depan seperti apa? Mungkin ada maslahat buat anak-anak muda gitu mungkin yang lagi nonton sekarang ini, Ustaz. Ya jadi memang kalau kita hidup di dalam sebuah kebersamaan itu, ya kita jangan mikir diri sendiri. Ya kita juga mikir orang lain kan begitu. Dan seorang itu memang ada kalanya di posisi dia sebagai hamba, pertanggungjawabannya kepada Allah. Ada hal yang dipikir untuk dirinya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian di atas hidayah. Tapi ada hal yang kita posisinya sebagai seorang yang tinggal di sebuah negeri, apalagi seorang muslim di tengah kaum muslimin. Nah, itu ada hak-hak yang harus kita jaga. Karena itu dari keberkahan yang paling indah itu, seorang itu dimanapun dia berada dia bermanfaat, menjadi berkah untuk manusia. Jadi memang mesti untuk dia pikirkan hal-hal yang baik. Apalagi kalau dilihat ya dari sisi kebersamaan umat Islam juga dari hal-hal tema yang kita kaji tadi, misalnya ada sebagian perbuatan yang disebut tadi ya dari oknum tertentu, nah, itu kadang bisa berasal dari hal-hal yang membahayakan umat itu ya, kadang berasal dari musuh dari luar, memasukkan hal yang buruk di tengah umat, menitip penyusup, membayar orang-orang tertentu, itu ada terjadi. Ya dan itu ada di Indonesia ya kita saksikan. Ya eksistensi sebagian manusia seperti itu. Ya kemudian ada orang-orang yang memang dari asalnya kekeliruan pemahaman, kekeliruan pemikiran, ya, sesat di dalam memahami, akhirnya dia jatuh dalam hal yang seperti itu. Tapi apapun yang terjadi, umat Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu selalu tinggi dan tidak ada yang akan lebih tinggi darinya. Dan selalu dimenangkan oleh Allah. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh telah berlalu, telah tetap kalimat-kalimat kepada hamba-hamba kami para rasul bahwa sesungguhnya mereka akan dimenangkan dan tentara-tentara kami mereka lah yang akan selalu diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kadang ada ujian yang menimpa umat. Seperti kejadian seperti itu, orang berburuk sangka ini. Tapi akhirnya dia baca, dia periksa, oh ternyata Islam enggak seperti itu. Oh, berarti Islam itu begini. Akhirnya menjadi sebab dia malah dapat hal yang baik dan benar. Allah itu mempunyai hikmah di dalam segala hal yang dia tetapkan, ditakdirkan tengah makhluknya. Tapi kita sebagai seorang muslim harusnya memikirkan apa yang terbaik untuk agama kita. Apa yang paling baik kita kedepankan untuk kemaslahatan agama dan kebaikan untuk kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin, dan untuk negeri yang kita berada di situ. Untuk negeri kita.
Maka kita jaga hal-hal pokok yang dipelihara di dalam agama. Ya, dari memurnikan ibadah kepada Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan, kemudian menjaga hubungan dengan manusia, dan sebelumnya dia perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berikan hak-hak. Siapa yang memiliki hak? Pemilik hak itu diberikan haknya masing-masing. Pemerintah diberikan haknya, orang tua diberikan haknya, tetangga diberikan haknya, saudara diberikan haknya. Maka insya Allah Ta'ala akan baik semuanya. Ya, dan itu bisa dibuat ya, program itu banyak di dalam hal tersebut. Untuk kebersamaan sisa kita melihat saja apa yang terbaik, dan saya pikir semua orang yang cinta kebaikan untuk agamanya, cinta kebaikan untuk negerinya, itu pasti akan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk manusia. Ya wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, mungkin Ustaz Abdul Bar, semoga Allah selalu jaga antum juga. Berikan nasihat terakhir mungkin Ustaz buat ana pribadi tentunya gitu kan, buat teman-teman yang lagi nonton gitu kan, sebagai penutup. Fadhal Ustaz. Ya. Ini sifatnya nasihat pribadi buat saya sendiri dan teman-teman semua, ya kan, untuk tetap bersemangat belajar, tetap bersemangat belajar. Mungkin ya salah satu sebab tadi ada yang sudah ngaji tiba-tiba sampai apa, ada yang agnostik tadi. Oh, ada agnostik, ada ateis, macam-macam. Itu pentingnya untuk terus belajar. Untuk terus belajar artinya tidak ada batasan waktu untuk selesai belajar gitu. Jadi kita lihat bagaimana para ulama sampai akhir hayatnya pun mereka tetap belajar. Ya, belajar di sini nggak mesti harus semuanya jadi ulama, nggak semuanya harus jadi ustadz gitu kan, tidak. Tapi ada hal-hal yang memang prinsip, ada hal-hal yang prioritas yang harus dimengerti gitu. Makanya Allah SWT perintahkan kepada Rasulnya di dalam sebuah ayat di surat Thaha, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilman. Ya, wahai Nabi Muhammad, janganlah engkau buru-buru dengan Al-Qur'an. Disebutkan dalam tafsirnya bahwasanya jangan buru-buru menyampaikan hal-hal tersebut kepada sahabat, ya, karena ada hal-hal yang perlu penjelasan di dalam Al-Quran tersebut, ya, sebelum tuntas. Dan katakanlah wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Kata ulama, tidak ada ayat di dalam Al-Quran Allah SWT perintahkan nabinya untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Ya, bukan minta tambahan harta. Harta itu bisa baik kan. Ni'mal mal salih birajul saleh. Sebaik-baik harta yang baik ada orang yang baik. Ya kan? Minta tambahan tahta, enggak kan? Padahal tahta secara syariah bisa ada efek-efek baik terhadap kebaikan kan. Kalau digunakan, kekuasaan digunakan untuk kepentingan Islam kaum muslimin baik. Tapi Allah tidak minta, Allah tidak perintahkan Nabi untuk minta tambahan, kecuali tambahan ilmu, ya, atau tambahan wanita istri, enggak kan? No, sure. Ya kan? Tapi tambahan ilmu. Ini menunjukkan fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Untuk tidak stop. Para sahabat Rasulullah SAW macam-macam, ya, pekerjaannya, latar belakangnya, ya kan? Tapi semuanya ada ihtimam, ada perhatian yang maksimal dalam belajar. Walaupun seperti misalnya diriwayatkan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, bagaimana Umar dan itu gantian, sehari datang ke Rasulullah belajar, nanti besoknya sahabatnya, nanti sahabat yang datang, kamu tadi dapat apa dari Rasulullah, kasih tahu dong ini. Seperti itu. Artinya tetap harus merasa perhatian dengan ilmu. Walaupun saya katakan tadi tidak harus semuanya jadi ustadz, jadi mubalik, jadi khotib, tidak. Ya, tapi di sini alamatul khair, tanda-tanda kebaikan seorang manusia itu
tatkala dia bersemangat dengan ilmu syariat. Benar kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah SWT kehendaki padanya kebaikan, ya, maka Allah SWT akan berikan dia pemahaman yang benar tentang perkara agama. Artinya semakin dia semangat, itu indikasi ketika dia semangat dengan menuntut ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah dan menjauhkan dia dari murka Allah, ini tanda-tanda kebaikan dari Allah SWT. Ya, jadi ini indikator. Jangan sampai, wah kok kita nggak ada tertarik ya dengan ilmu. Berarti jangan-jangan ini tanda-tanda Allah SWT menghendaki keburukan pada kita. Ya kan? Malah kebalik. Iya. Nah, jadi tanda-tandanya Allah SWT menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, diberikan semangat untuk ilmu. Ya, dimudahkan untuk ilmu. Ya, ilmu yang mendekatkan seorang kepada keridhaan Allah dan menjauhkan seorang dari murkanya Allah SWT. Ya, makanya pagi sore, zikir pagi sore, ya kan, Rasulullah SAW anjurkan untuk baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mutaqabbalan. Yang pertama ilmu dulu. Ya kan, itu dijadikan zikir karena urgensinya ilmu dalam kehidupan seorang muslim. Ya, makanya Allah katakan wal asr innal insana lafi khusr illa ladzina amanu. Allah sebutkan pertama kali semua manusia itu merugi, semua manusia merugi. Ya, kecuali siapa? Kalau katakan yang pertama illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu tidak mungkin kalau tidak dibangun dilandaskan ilmu. Ya, pintu kebaikan semuanya adalah dengan seorang itu bersemangat. Bagaimana mau berilmu kalau nggak ada semangat dalam menuntut ilmu? Iya, seperti itu. Terus minta terus kepada Allah SWT semangat dalam berilmu sampai akhir hayat kita. Ya, sampai akhir hayat kita. Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Baik. Masya Allah kalau gitu syukran Ustadz Riyad Bajri. Semoga Allah selalu balas kebaikan antum Ustadz. Barakallahu fiik Ustadz Abdul Bar. Ya, semoga Allah jaga selalu balas kebaikan antum juga dan juga Ustadz Zul. Ya, terima kasih banyak. Jazakallah khair Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Dan juga buat teman-teman semua yang sudah mengikuti, Masya Allah. Kita tutup aja mungkin obrolan kita ini dengan kafaratul majlis ya. Syukran, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.